Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk, Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, selamat malam Smart Listener. Senang sekali saya Nancy Moko Ginta kembali bersama Anda dan menyapa Anda di program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Kalau kita bicara soal anak itu adalah perhiasan, anak adalah amanah. Oleh karena itu memang kita perlu sebuah perhatian khusus, bimbingan, nasihat, dan juga bahkan mungkin ada sebuah aturan main ya, bukan hanya di sebuah perusahaan. Tapi bagaimana kita membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, agar ini menjadi sebuah kesepakatan dan juga sebuah komitmen, apa yang perlu dilakukan? Ini akan kita diskusikan bersama Ayah Edi selama kurang lebih 2 jam ke depan. Ayah sudah ada di studio. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam Smart Listener. Betul, kita siaran aja ada aturan mainnya Ayah ya. Waktunya 2 jam. Iya betul. Mulainya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Betul sekali. Itu semua juga tetap ada aturan. Nah, bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Bagaimana kita melihat atau menyikapi hal ini Ayah? Saya banyak sekali menerima email ya via Facebook juga via Gmail gitu, yang menanyakan tentang anaknya yang begini, anaknya yang begitu dan sebagainya. Nah kemudian memang saya belum sempat jawab. Nah tapi saya selalu berjanji ingin menjawabnya via Smart FM karena bisa jadi pertanyaan yang satu ditanyakan oleh satu orang itu berguna untuk 100 orang begitu. Jadi hari ini saya akan menjawab tentang kunci masalah kenapa anak kita itu seringkali muncul masalah begitu. Nah, saya kali ini mengambil tema tentang membuat dan menerapkan aturan main di rumah karena itu adalah solusi jitu ya, atau jalan keluar yang paling umum untuk mengatasi hampir banyak masalah antara orang tua dan anak. Nah, analoginya begini ya, kalau kita lihat di jalanan ya, di seluruh dunia itu selalu ada yang namanya aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan kemudian penalti lalu lintas atau denda lalu lintas yang kalau di Indonesia disebutnya tilang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa rumah tangga kita bersama anak kita itu perlu aturan main. Analoginya seperti kita ini orang tua adalah petugas. Petugas yang menjaga atau menjamin atau menegakkan hukum-hukum itu dilaksanakan dengan baik. Aturan mainnya dilakukan dengan baik. Sekecil apapun negaranya, sepadat apapun penduduknya, kita ambil contoh Singapura. Kalau aturan main itu jelas, rambu-rambunya jelas, penaltinya jelas, dan penegakannya tegas, maka kita bisa lihat ya, negara yang kecil yang penduduknya sangat padat yang sebesar pulau mungkin lebih besar Jakarta dan sekitarnya saat ini itu bisa berjalan dengan tertib setiap hari. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan Indonesia, negara yang luasnya itu seluas Amerika, Mbak. Jadi kalau disejajarkan itu mulai dari Aceh sampai Irian di map, di peta itu panjangnya sama. Itu seperti dari Los Angeles ke New York gitu. Jadi please plug ya. Coba Amerika itu lebih banyak daratannya, Indonesia lebih banyak lautnya. Tapi prinsipnya adalah kita perhatikan lalu lintas di kita ini acak-acakan. Kenapa? Karena kita perhatikan aturannya memang ada. Rambu-rambunya ada. Tapi penegakannya yang tidak ada. Nah, yang itu Ayah. Kurang tegas, penaltinya itu tidak tegas. Nah, ini akan saling berkaitan kalau kita analogikan dengan pengelolaan anak kita di rumah begitu. Nah, saya seringkali pada saat ada orang tua berkonsultasi baik lewat email, Facebook ataupun langsung ya one on one, saya perhatikan bahwa faktor terpenting ya yang mereka tidak miliki itu adalah aturan main yang jelas. Nah, berarti ketika kita percaya dan kita juga menegakkan aturan main, maka itu akan bisa kita lakukan ya. Mungkin semuanya juga bisa jadi sebuah komitmen ya. Ya, insya Allah nanti kita coba akan sharing ya. Saya di sini menghadirkan topik ini dengan keinginan
untuk sharing ya, untuk berbagi tentang pengalaman saya menegakkan aturan di rumah. Jadi mulai dari proses membuatnya, kemudian mensosialisasikan, karena sosialisasi itu penting. Jadi tidak bisa misalnya serta-merta ya. Persis, anak salah langsung dihukum. Biasanya dia akan melawan. Kenapa melawan? Karena sebelumnya kan nggak ada aturan itu. Kemudian belum pernah disosialisasikan, belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jelas anak kita melawan. Tapi pada saat anak kita melawan, orang tua sering lupa bahwa sebenarnya kesalahannya ada di pihak kita. Nah, kita katakan anak kita suka melawan, anak kita tidak tertib, sulit diatur dan sebagainya. Makanya hari ini kita bisa nanti ulas dengan lengkap bagaimana sih bersama ya. Ya, itu bisa berhasil. Betul. Bagaimana membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah, dan ketika kita yakin dan percaya maka itu bisa kita lakukan bersama-sama ya. Tentu ini kepentingan banyak hal ya, banyak kepentingan banyak orang juga, orang tua dan juga keluarga. Seperti yang akan dilantunkan oleh Whitney Houston dan juga Mariah Carey lewat When You Believe. When You Believe. Nah, ini dua penyanyi besar ya, dua diva yang punya prestasi masing-masing, punya kekuatan masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri. Tetapi ketika mungkin mereka bersaing boleh berbeda pendapat, tetapi ketika aturan main mereka harus nyanyi duet, ya harus ikut aturan main ya. Nggak boleh enggak gitu ya. Ya, sebuah contoh culture masyarakat yang sudah kesadarannya ada di tingkat dewasa ya. Jadi mereka pada awalnya ceritanya kan Whitney Houston lebih dulu, kemudian muncul Mariah Carey dan mereka bersaing, mereka merasa ada direct competition. Tapi suatu ketika mereka sadar bahwa kita ini unik, nggak pernah bisa sama. Saya nggak pernah jadi Mbak Nancy, Mbak Nancy nggak pernah bisa jadi saya gitu. Jadi kenapa harus bersaing? Kenapa nggak kita sinergi? Kenapa nggak kita collaborations gitu? Seperti halnya dalam keluarga juga ya. Persis, saya ingat ucapan Dr. Arun Gandhi ya, mengatakan bahwa satu-satunya persaingan yang saya ajarkan kepada anak saya dan mahasiswa saya adalah persaingan untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi orang lain dan bagi sesama begitu. Boleh mereka bersaing tapi memberikan yang terbaik. Makanya berdua ini mereka bersaing untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Betul. Gitu. Dan ternyata setelah mereka mengikuti aturan main, nyanyinya juga jadi luar biasa. Iya. Masing-masing dengan tadi keunikannya. Iya. Saya cuplikan satu sebuah contoh filsafati ya. Batu bata, Mbak Nancy. Batu bata. Kalau kita perhatikan mereka itu teratur rapi itu karena mereka tidak bersaing. Coba kalau satu batu bata ingin menonjol dari batu bata lainnya. Gimana tuh model rumahnya? Apa yang terjadi pada tembok itu kan jadi benjol-benjol begitu ya. Jadi kerjasama sinergi itu melahirkan sebuah batu bata yang lurus, rapi dan enak dipandang begitu, Mbak. Oke, bersaing boleh bersaing yang sehat. Tapi ayah kita harus tegakkan juga aturan main. Ini kita harus break dulu. Boleh, silakan. Dan kita juga masih akan kembali dan malam hari ini kita masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Ayah Edi masih bersama Anda dan kita masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, Ayah, ketika hal ini tidak bisa kita buat dan juga tidak bisa kita laksanakan, ini kembali lagi pada hal yang paling mendasar, yaitu mungkin kita tidak konsisten atau mungkin ada hal lain yang tentunya mendasari hal ini. Yang pertama begini, Mbak. Kalau di dalam satu daerah atau wilayah tidak ada aturan, nah, oleh karena itu maka tidak ada orang yang melanggar. Iya, melanggar itu kan baru ada kalau ada aturan. Oh, dia melanggar aturan. Kemudian etika itu juga bentuknya aturan, cuma etika itu bentuknya lebih kepada tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat setempat begitu. Jadi misalnya pegang kepala orang dewasa kalau di Indonesia tidak sopan, tapi kalau di Western itu malah menyatakan sebagai hebat begitu ya. Kalau orang main bola itu kan kalau masukin gol palanya diuyak-uyak gitu. Nah, jadi efek langsung dari kalau tidak adanya aturan main, maka anak kita itu jadi tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar. Gitu. Karena anak itu kan
polos ya, dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia juga tidak bisa membaca keinginan orang tua. Kenapa? Karena kalau kita bicara keinginan itu selalu berubah-ubah setiap hari. Manusia itu bisa jadi 3.700 ya, kata psikolog itu keinginannya bisa berubah-ubah berdasarkan pikirannya. Itu baru ibunya, belum ayahnya. Nah, jadi anak ini harus berpatokan kepada apa? Kepada siapa? Dia tidak bisa berpatokan kepada sesuatu yang berubah-ubah begitu. Jadi harus ada kesepakatan demi kesepakatan. Ada parameternya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu baru nanti dia bisa tahu bagaimana sih cara membuat berbuat baik di rumah ini. Bagaimana sih bisa tertib di rumah ini? Bagaimana bisa teratur? Dia bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sedangkan kalau kita buat aturan main itu bisa nanti pasal-pasalnya itu jumlahnya ratusan sampai ribuan karena kan kita punya keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita dalam satu keluarga itu, Mbak Nancy. Oke, nah sebaiknya ayah diterapkan kapan ini yang tepatnya waktunya? Atau apakah sejak dini? Apakah ketika mereka sudah mulai bisa berinteraksi? Saya pikir sih kalau dari kecil mereka memang sudah kita biasakan begitu. Apakah itu juga lebih tepat ya? Kalau kita bicara pada kapan ya, tatarannya kapan? Nah, tiap anak itu beda-beda tumbuh kembangnya. Tapi patokan dasarnya adalah yang pertama, kalau seorang anak itu sudah mulai bisa memahami bahasa tubuh. Dia belum bisa bicara. Kemudian dia juga mungkin tidak bisa menangkap keinginan orang tuanya. Tapi seseorang yang bicara itu biasanya memancarkan bahasa tubuh. Gitu. Jadi ada joke nih ya, ada seseorang yang kebetulan sedang disidang begitu. Apakah kamu terima uang gitu ya? Dia bilang tidak, tapi palanya ngangguk-ngangguk. Nah, itu menunjukkan sebenarnya dia terima gitu, karena bahasa tubuhnya menunjukkan bahasa terima. Nah, itu juga yang ditangkap oleh anak kita. Nah, itu anak kita menangkap bahasa tubuh orang tuanya. Misalnya gini, orang tuanya sudah melebarkan matanya, dia bisa tangkap, oh ini tidak suka. Kemudian kalau orang tuanya menarik dia punya mulutnya untuk senyum, dia bisa nangkap ini, oh ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Hanya pada saat dia mulai memahami bahasa tubuh, kita juga perlu sadari di situ ada fase yang namanya egosentris. Ya, egosentris itu adalah sebuah software yang diletakkan oleh Tuhan untuk melawan orang tuanya yang terlalu sangat mengatur. Karena saat itu di dalam otaknya sedang tumbuh saraf-saraf dasar untuk kepentingannya dia nanti sampai 12 tahun itu tumbuh. Saraf-saraf dasar untuk kepentingan dia di kehidupan. Dia harus membentuk itu dulu saraf-saraf dasar. Makanya kalau kita perhatikan ya usia 1 tahun sampai 3 tahun tuh masa egosentris yang paling kencang. Jadi kalau makin dilarang makin keras dia. Nah, itu juga kita perlu ada fleksibilitas ya. Seperti itu Mbak Nancy, itu perlu kita berikan kepada anak kita. Jangan terlalu dipaksa kalau misalnya masih terlalu kecil. Rentang waktunya misalnya penerapan aturan itu setelah 3 tahun bertahap ya, fleksibel bertahap, nanti makin ketat sampai usia 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu sudah sangat memahami aturan main. Jadi tenggat waktunya 3 sampai dengan 7 tahun tadi adalah waktu yang lebih ini ya. Iya, itu lebih memudahkan, lebih memudahkan. Kalau sudah lewat 7 tahun misalnya atau lulus SD, SMP, aduh Mbak Nancy itu agak berat. Nanti dia sudah mulai melakukan perlawanan. Kenapa? Cukup effort juga ya. Persis. Kenapa? Karena sistem otak kita, ya, sistem otak anak itu merekam. Siapa yang lebih dulu itu dianggap kebenaran. Jadi kalau misalnya dia suka memukul dan itu tidak kita proses, ya kita tidak kelola, maka kalau dia sudah sampai SMP dianggap memukul itu adalah benar dan siapa yang melarang untuk memukul itu adalah salah, begitu Mbak Nancy. Oke, berarti ketika aturan itu ingin diterapkan, kita juga kan perlu tadi sebuah sosialisasi ya. Betul sekali. Sosialisasi yang tentunya ini kan perlu dari kedua belah pihak, ada ayah dan ibu ya punya sebuah komitmen. Nah, ini waktunya kapan ayah kita memilih hal ini? Apakah ketika mungkin punya waktu bersama-sama begitu, atau mungkin pada ada satu kesempatan, atau mungkin ada ketika ada satu tindakan yang dilakukan oleh anak kita sehingga itu perlu juga disampaikan. Baik. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat aturan main ya, itu tidak lantas serta-merta kita capek duduk mikir apa sih yang mau kita buat gitu. Nggak usah seperti itu berjalan mengalir seperti air ya di kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini anak saya memegang kepala bibi atau asisten rumah tangga saya karena si bibi itu ada sesuatu di kepalanya begitu. Nah, dia kan nggak tahu aturan main pegang kepala itu seperti apa. Lantas dia pegang saja, ini ada apa Bi? Nah, habis begitu saya catat
sebentar lagi saya akan buat aturan main pegang kepala. Jadi kita itu harus sering-sering buat catatan supaya nggak lupa. Oh, jadi dari mengamati juga ya? Iya, mengamati. Kemudian kita catat. Habis selesai kejadian, baru kita panggil anak kita. Boleh bicara sebentar nak, ayah? Barusan ayah lihat dedek pegang kepala bibi. Kenapa? Oh ya, aku pengen tahu ini di kepalanya ada apa. Oh ya, itu kalau pegang kepala kita harus minta izin dulu nak. Bibi, saya mau pegang kepala, boleh gitu. Kalau bibi bilang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bibi bilang jangan. Kenapa ayah? Karena pegang kepala itu di tradisi kita tidak sopan. Nah, anak saya awal-awal itu di briefing tentang tidak sopan itu apa. Habis begitu saya katakan mulai nih sosialisasi ya. Mulai besok ya nak ya, kalau mau pegang kepala siapa saja harus izin. Nah, begitu saya briefing, kita harus mendapatkan afirmasi. Jadi jangan hanya briefing. Jadi waktu kita briefing tadi kita katakan jelas ya sayang ya, mengerti ya, paham, oke. Setuju. Nah, itu sampai dia mengangguk-angguk kepala. Nah, baru itu proses namanya sosialisasi selesai. Nah, maka kita punya satu pasal namanya pasal memegang kepala orang dewasa. Nanti jumlah pasalnya bisa ratusan gitu, karena setiap hari kan kita jadikan itu sebagai momentum untuk pembelajaran tentang etika dan attitude. Nah, ini yang tidak dilakukan di sekolah. Bayangkan kalau para orang tua juga tidak melakukan. Padahal di Amerika, di Eropa, sekolah ini adalah dijadikan agent of change untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Pegang kepala, bicara sopan, mengantri. Kenapa? Karena mereka pikir tidak semua orang tua itu punya culture, etika, attitude yang bagus. Jadi siapa yang akan membenahi ini kalau bukan sekolah? Itu yang terjadi di Australia. Kenapa Australia itu nenek moyangnya crime? Orang-orang buangan, tapi setelah 100 tahun menjadi negara terbaik untuk tinggal manusia di dunia, begitu Mbak. Karena sekolah-sekolahnya itu mengambil peran untuk mengajarkan attitude kepada setiap anak. Jadi seandainya ada missing di rumah, maka attitude itu terbangun di sekolah. Betul. Nah, kalau di kita ini polanya adalah saling lempar batu. Jadi kalau ada kejadian begini, itu kan peran orang tua lebih banyak jamnya di rumah. Nanti orang tua akan bilang itu sekolah dong harusnya ngajarkan. Nah, saya jelaskan di sini bahwa yang terjadi di Australia, kenapa nenek moyang seorang Australia yang berasal dari orang-orang crime dan sekarang menjadi sangat santun, karena sekolahnya menjadi change, agents of change, dan itu dibentuk oleh Inggris di sana supaya sekolah itu mengambil peran yang besar apabila ternyata orang tuanya tidak mengajarkan. Nah, Indonesia menjadi begini ini karena lembaga pendidikan buang bola ke rumah. Sementara kita tahu tidak semua orang tua pandai mengerti dan sadar mengajarkan etika kepada anaknya. Dan sekarang kita udah di generasi kedua yang mewariskan itu, Mbak. Tapi berarti tidak ada kata terlambat ya untuk tetap bisa melakukan hal itu ya. Insya Allah. Dimulai dari sebuah kesadaran rumah dulu ya. Betul sekali. Bagaimana sebetulnya kita bisa menerapkan aturan main. Nah, Ayah tadi katakanlah ketika kita mensosialisasikan begitu aturan main atau dalam hal membuat aturan main dan juga pelaksanaannya nanti. Nah, ini kita juga tadi butuh anak-anak kita mengerti. Betul. Ada afirmasi, ada konfirmasi bahwa dia sangat mengerti seperti itu. Seringkali ketika banyak pertanyaan, nah orang tua juga sudah mulai kelelahan ini dengan menjawab hal-hal tersebut. Nah, ini apa yang mungkin perlu kita juga lakukan? Yang pertama begini, kalau bisa waktu kita membahas tentang aturan main itu pasal per pasal. Jadi jangan 5 kejadian dibahas dalam satu event. Jadi kemarin pala, kemudian tangan, terus ini, terus buang sampah. Sebaiknya satu persatu biar anak itu fokus, otaknya fokus menerima satu aturan main yang diperkenalkan dulu. Gitu. Jadi setelah fokus, nah kita uji coba kan waktu aturan main ini ditetapkan tidak langsung anak itu berubah. Ada proses adaptasi untuk pindah dari A ke B. Gitu. Nah, proses ini memakan waktu sampai 1 bulan. Ya, paling cepat itu 1 minggu. Misalnya dia setiap mau pegang kepala izin, setiap mau megang kepala orang izin. Nah, itu proses. Nah, dalam proses itu kan ada yang namanya teguran. Teguran, mungkin dia lupa, dia melakukan itu, kita lakukan teguran. Nah, itu namanya surat peringatan lah, contohnya ya, teguran. Nah, ingat ya, nah jangan pegang. Tapi kalau hanya jangan pegang saja, biasanya itu tidak dipatuhi. Harus ada ikutannya, konsekuensi namanya. Sama seperti misalnya jangan terabas lampu merah. Itu jelas semua orang tahu, itu salah. Tapi manakala tidak ada konsekuensinya,
Artinya kalau nerabas gimana? Kemudian berapa dendanya? Siapa yang nangkap? Siapa yang menegakkan? Nah kalau ini nggak ada, maka setiap orang sekarang melanggar lampu merah, Mbak, begitu. Bisa seenaknya begitu ya? Bisa seenaknya, dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan tidak hanya melanggar lampu merah. Kalau kita lihat di Menteng, di proklamasi itu dibuat satu arah, bis, mobil-mobil itu berani menyalip lawan arah, Mbak. Saya juga geleng-geleng kepala gitu. Ini di tengah Jakarta, di tengah metropolitan, dan itu pun akan terjadi di rumah kita kalau tidak ada konsekuensi. Jadi konsekuensi pertama sifatnya adalah entah apapun kita sebutnya reward and punishment, kalau saya menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi satu adalah kalau kamu melakukan itu, kamu akan koin kebaikannya diambil misalnya. Atau kamu boleh pilih kalau koinnya nggak mau diambil, kamu misalnya tidak mendapatkan jatah nonton TV hari ini. Nah, atau misalnya tidak bermain sepeda atau main apapun yang mereka sukai, misalnya computer game dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai reward and punishment untuk anak kita. Jadi ada konsekuensi ya ketika melakukan sesuatu. Betul. Apa yang akan nanti ini juga ya didapatkan. Baik, kita masih akan diskusi lagi dan masih akan kembali untuk Anda karena sampai pukul 22 nanti Ayah Edi masih membahas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, bagaimana kalau hal ini tadi belum disepakati karena memang butuh proses. Nah, apa pula yang perlu dilakukan? Tetap bersama kami. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ayah Edi masih bersama Anda dan kita masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, Ayah, ketika hal ini tidak bisa kita buat dan juga tidak bisa kita laksanakan, ini kembali lagi pada hal yang paling mendasar, yaitu mungkin kita tidak konsisten atau mungkin ada hal lain yang tentunya mendasari hal ini. Yang pertama begini, Mbak. Kalau di dalam satu daerah atau wilayah tidak ada aturan, nah, oleh karena itu maka tidak ada orang yang melanggar. Iya, melanggar itu kan baru ada kalau ada aturan. Oh, dia melanggar aturan. Kemudian etika itu juga bentuknya aturan, cuma etika itu bentuknya lebih kepada tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat setempat begitu. Jadi misalnya pegang kepala orang dewasa kalau di Indonesia tidak sopan, tapi kalau di Western itu malah menyatakan sebagai apa ya, hebat begitu ya. Kalau orang main bola itu kan kalau masukin gol palanya diuyak-uyak gitu ya. Nah, jadi efek langsung dari kalau tidak adanya aturan main, maka anak kita itu jadi tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar gitu. Karena anak itu kan polos ya, dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia juga tidak bisa membaca keinginan orang tua. Kenapa? Karena kalau kita bicara keinginan itu selalu berubah-ubah setiap hari. Manusia itu bisa jadi 3.700 ya, kata psikolog itu keinginannya bisa berubah-ubah berdasarkan pikirannya. Itu baru ibunya, belum ayahnya. Nah, jadi anak ini harus berpatokan kepada apa? Kepada siapa? Dia tidak bisa berpatokan kepada sesuatu yang berubah-ubah begitu. Jadi harus ada kesepakatan demi kesepakatan. Ada parameternya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu baru nanti dia bisa tahu bagaimana sih cara membuat berbuat baik di rumah ini. Bagaimana sih bisa tertib di rumah ini? Bagaimana bisa teratur? Dia bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sedangkan kalau kita buat aturan main itu bisa nanti pasal-pasalnya itu jumlahnya ratusan sampai ribuan karena kan kita punya keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita dalam satu keluarga itu, Mbak Nancy. Oke, nah sebaiknya Ayah diterapkan kapan ini yang tepatnya waktunya? Apakah sejak dini? Apakah ketika mereka sudah mulai bisa berinteraksi? Saya pikir sih kalau sudah dari kecil mereka memang sudah kita biasakan begitu. Apakah itu juga lebih tepat, Ayah? Kalau kita bicara pada kapan ya, tatarannya kapan? Nah, tiap anak itu beda-beda. Tumbuh kembangnya. Tapi patokan dasarnya adalah yang pertama, kalau seorang anak itu sudah mulai bisa memahami bahasa tubuh. Dia belum bisa bicara. Kemudian dia juga mungkin tidak bisa menangkap keinginan orang tuanya. Tapi seseorang yang bicara itu biasanya memancarkan bahasa tubuh. Gitu. Jadi ada joke nih ya, ada seseorang yang kebetulan sedang disidang begitu. Apakah kamu terima uang gitu ya? Dia bilang tidak, tapi palanya ngangguk-ngangguk. Nah, itu menunjukkan sebenarnya dia terima gitu, karena bahasa tubuhnya menunjukkan bahasa terima. Nah, itu juga yang ditangkap oleh anak kita.
Nah, itu anak kita menangkap bahasa tubuh orang tuanya. Misalnya gini, orang tuanya sudah melebarkan matanya, dia bisa tangkap ini tidak suka. Kemudian kalau orang tuanya menarik dia punya mulutnya untuk senyum, dia bisa nangkap ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Hanya pada saat dia mulai memahami bahasa tubuh, kita juga perlu sadari di situ ada fase yang namanya egosentris. Ya, egosentris itu adalah sebuah software yang diletakkan oleh Tuhan untuk melawan orang tuanya yang terlalu sangat mengatur. Karena saat itu di dalam otaknya sedang tumbuh saraf-saraf dasar untuk kepentingannya dia nanti sampai 12 tahun itu tumbuh. Saraf-saraf dasar untuk kepentingan dia di kehidupan. Dia harus membentuk itu dulu saraf-saraf dasar. Makanya kalau kita perhatikan ya usia 1 tahun sampai 3 tahun tuh masa egosentris yang paling kencang. Jadi kalau makin dilarang makin keras dia. Nah itu juga kita perlu ada fleksibilitas ya. Seperti itu Mbak Nancy, itu perlu kita berikan kepada anak kita. Jangan terlalu dipaksa kalau misalnya masih terlalu kecil. Rentang waktunya misalnya penerapan aturan itu setelah 3 tahun bertahap ya, fleksibel bertahap, nanti makin ketat sampai usia 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu sudah sangat memahami aturan main. Jadi tenggat waktunya 3 sampai dengan 7 tahun tadi adalah waktu yang lebih ini ya. Iya, itu lebih memudahkan, lebih memudahkan. Kalau sudah lewat 7 tahun misalnya atau lulus SD, SMP, aduh Mbak Nancy itu agak berat. Nanti dia sudah mulai melakukan perlawanan. Kenapa? Cukup effort juga ya. Persis. Kenapa? Karena sistem otak kita, ya, sistem otak anak itu merekam. Siapa yang lebih dulu itu dianggap kebenaran. Jadi kalau misalnya dia suka memukul dan itu tidak kita proses, ya kita tidak kelola, maka kalau dia sudah sampai SMP dianggap memukul itu adalah benar dan siapa yang melarang untuk memukul itu adalah salah, begitu Mbak Nancy. Oke, berarti ketika aturan itu ingin diterapkan, kita juga kan perlu tadi sebuah sosialisasi ya. Betul sekali. Sosialisasi yang tentunya ini kan perlu dari kedua belah pihak, ada ayah dan ibu ya punya sebuah komitmen. Nah ini waktunya kapan ayah kita memilih hal ini? Apakah ketika mungkin punya waktu bersama-sama begitu, atau mungkin pada ada satu kesempatan, atau mungkin ada ketika ada satu tindakan yang dilakukan oleh anak kita sehingga itu perlu juga disampaikan. Baik. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat aturan main ya, itu tidak lantas serta-merta kita capek duduk mikir apa sih yang mau kita buat gitu. Nggak usah seperti itu berjalan mengalir seperti air ya di kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini anak saya memegang kepala bibi atau asisten rumah tangga saya karena si bibi itu ada sesuatu di kepalanya begitu. Nah dia kan nggak tahu aturan main pegang kepala itu seperti apa. Lantas dia pegang saja, ini ada apa bi? Nah habis begitu saya catat. Sebentar lagi saya akan buat aturan main pegang kepala. Jadi kita itu harus sering-sering buat catatan supaya nggak lupa. Jadi dari mengamati juga ya? Iya, mengamati. Kemudian kita catat. Habis selesai kejadian, baru kita panggil anak kita. Boleh bicara sebentar nak ayah? Barusan ayah lihat dedek pegang kepala bibi. Kenapa? Oh ya, aku pengen tahu ini di kepalanya ada apa. Oh ya, itu kalau pegang kepala kita harus minta izin dulu nak. Bibi saya mau pegang kepala, boleh gitu. Kalau bibi bilang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bibi bilang jangan. Kenapa ayah? Karena pegang kepala itu di tradisi kita tidak sopan. Nah, anak saya awal-awal tuh di briefing tentang tidak sopan itu apa. Habis begitu saya katakan mulai nih sosialisasi ya. Mulai besok ya nak ya, kalau mau pegang kepala siapa saja harus izin. Nah begitu saya briefing, kita harus mendapatkan afirmasi. Jadi jangan hanya briefing. Jadi waktu kita briefing tadi kita katakan jelas ya sayang ya, mengerti ya, paham, oke. Setuju. Nah itu sampai dia mengangguk-angguk kepala. Nah baru itu proses namanya sosialisasi selesai. Nah maka kita punya satu pasal namanya pasal memegang kepala orang dewasa. Nanti jumlah pasalnya bisa ratusan gitu. Karena setiap hari kan kita jadikan itu sebagai momentum untuk pembelajaran tentang etika dan attitude. Nah ini yang tidak dilakukan di sekolah. Bayangkan kalau para orang tua juga tidak melakukan. Padahal di Amerika, di Eropa, sekolah ini adalah dijadikan agent of change untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Pegang kepala, bicara sopan, mengantri. Kenapa? Karena mereka pikir tidak semua orang tua itu punya culture, etika, attitude yang bagus. Jadi siapa yang akan membenahi ini kalau bukan sekolah? Itu yang terjadi di Australia. Kenapa Australia itu nenek moyangnya crime?
orang-orang buangan, tapi setelah 100 tahun menjadi negara terbaik untuk tinggal manusia di dunia, begitu Mbak. Karena sekolah-sekolahnya itu mengambil peran untuk mengajarkan attitude kepada setiap anak. Jadi seandainya ada missing di rumah, maka attitude itu terbangun di sekolah. Betul. Nah kalau di kita ini polanya adalah saling lempar batu. Jadi kalau ada kejadian begini, itu kan peran orang tua lebih banyak jamnya di rumah. Nanti orang tua akan bilang itu sekolah dong harusnya ngajarkan. Nah saya jelaskan di sini bahwa yang terjadi di Australia, kenapa nenek moyang seorang Australia yang berasal dari orang-orang crime dan sekarang menjadi sangat santun, karena sekolahnya menjadi agents of change, dan itu dibentuk oleh Inggris di sana supaya sekolah itu mengambil peran yang besar apabila ternyata orang tuanya tidak mengajarkan. Nah, Indonesia menjadi begini ini karena lembaga pendidikan buang bola ke rumah. Sementara kita tahu tidak semua orang tua pandai mengerti dan sadar mengajarkan etika kepada anaknya. Dan sekarang kita udah di generasi kedua yang mewariskan itu, Mbak. Tapi berarti tidak ada kata terlambat ya untuk tetap bisa melakukan hal itu ya. Insya Allah. Dimulai dari sebuah kesadaran rumah dulu ya. Betul sekali. Bagaimana sebetulnya kita bisa menerapkan aturan main. Nah, Ayah tadi katakanlah ketika kita mensosialisasikan begitu aturan main atau dalam hal membuat aturan main dan juga pelaksanaannya nanti. Nah, ini kita juga tadi butuh anak-anak kita mengerti. Betul. Ada afirmasi, ada konfirmasi bahwa dia sangat mengerti seperti itu. Seringkali ketika banyak pertanyaan, nah orang tua juga sudah mulai kelelahan ini dengan menjawab hal-hal tersebut. Nah ini apa yang mungkin perlu kita juga lakukan? Yang pertama begini, kalau bisa waktu kita membahas tentang aturan main itu pasal per pasal. Jadi jangan 5 kejadian dibahas dalam satu event. Jadi kemarin pala, kemudian tangan, terus ini, terus buang sampah. Sebaiknya satu persatu biar anak itu fokus, otaknya fokus menerima satu aturan main yang diperkenalkan dulu. Gitu. Jadi setelah fokus, nah kita uji coba kan waktu aturan main ini ditetapkan tidak langsung anak itu berubah. Ada proses adaptasi untuk pindah dari A ke B. Gitu. Nah proses ini memakan waktu sampai 1 bulan. Ya paling cepat itu 1 minggu. Misalnya dia setiap mau pegang kepala izin, setiap mau megang kepala orang izin. Nah itu proses. Nah dalam proses itu kan ada yang namanya teguran. Teguran, mungkin dia lupa, dia melakukan itu, kita lakukan teguran. Nah itu namanya surat peringatan lah, contohnya ya teguran. Nah ingat ya, nah jangan pegang. Tapi kalau hanya jangan pegang saja, biasanya itu tidak dipatuhi. Harus ada ikutannya, konsekuensi namanya. Sama seperti misalnya jangan terabas lampu merah. Itu jelas semua orang tahu, itu salah. Tapi manakala tidak ada konsekuensinya, artinya kalau nerabas gimana? Kemudian berapa dendanya? Siapa yang nangkap? Siapa yang menegakkan? Nah kalau ini nggak ada, maka setiap orang sekarang melanggar lampu merah, Mbak, begitu. Bisa seenaknya begitu ya? Bisa seenaknya, dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan tidak hanya melanggar lampu merah. Kalau kita lihat di Menteng, di proklamasi itu dibuat satu arah, bis, mobil-mobil itu berani menyalip lawan arah, Mbak. Saya juga geleng-geleng kepala gitu. Ini di tengah Jakarta, di tengah metropolitan, dan itu pun akan terjadi di rumah kita kalau tidak ada konsekuensi. Jadi konsekuensi pertama sifatnya adalah entah apapun kita sebutnya reward and punishment, kalau saya menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi satu adalah kalau kamu melakukan itu, kamu akan koin kebaikannya diambil misalnya. Atau kamu boleh pilih kalau koinnya nggak mau diambil, kamu misalnya tidak mendapatkan jatah nonton TV hari ini. Nah atau misalnya tidak bermain sepeda atau main apapun yang mereka sukai, misalnya computer game dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai reward and punishment untuk anak kita. Jadi ada konsekuensi ya kita melakukan sesuatu. Betul. Apa yang akan nanti ini juga ya didapatkan. Baik, kita masih akan diskusi lagi dan masih akan kembali untuk Anda karena sampai pukul 22 nanti Ayah Edi masih membahas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, bagaimana kalau hal ini tadi belum disepakati karena memang butuh proses. Nah, apa pula yang perlu dilakukan? Tetap bersama kami. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ya, kita tetap konsisten dan juga komit untuk mengulas tema membuat dan melaksanakan aturan main di rumah bersama Ayah Edi.
Dan kita juga masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kita buka kesempatan melalui line telepon 0213983388 atau di line SMS di 0812 11 12 959. Kita balik lagi sebelum saya coba ke SMS dan juga buka line telepon. Tadi Ayah ketika memang ada proses yang harus dilalui. Nah ini berarti kan butuh juga tadi kesabaran orang tua dan juga mungkin tadi orang tua juga perlu sedikit lebih telaten lah gitu mengingatkan anaknya. Nah ini upayanya seperti apa ya dilakukan sehingga anak-anak juga akhirnya bukan hanya sekedar mungkin melaksanakan tetapi mereka memahami bahwa hal ini tidak baik, hal ini yang bisa dilakukan seperti itu. Baik. Kami jelaskan ya pengalaman kami bersama anak-anak di rumah itu pada awal-awal kami menerapkan aturan main satu persatu waktu itu usia 3-4 tahun ya. Mulai terjadi perlawanan. Oh, oke. Ya, itu biasa. Jadi menarik juga nih Ayah. Iya, gitu ya. Memang terjadi perlawanan. Seperti sekarang lah contoh konkretnya bensin mau dinaikkan, terjadi perlawanan. Bergejolak gitu. Ya tapi mau gimana lagi, aturan adalah aturan. Kita ingin hidup lebih baik. Saya tidak hubungkan dengan kenaikan bensin, tapi selalu setiap ada aturan akan awalnya bergejolak. Waktu pertama kali menerapkan bahwa orang naik motor harus pakai helm, itu juga bergejolak kan gitu. Nah makanya kita buat mekanisme yang namanya reward and punishment. Rewardnya apa, punishmentnya apa. Nah usahakan yang namanya punishment itu tidak menyakiti fisik atau menyakiti hati, tapi diusahakan lebih kepada untuk menyalurkan emosi pemberontakan anak. Misalnya kalau kita ingin menerapkan satu aturan main ya, bangun harus pagi. Kemudian anak saya pertama kali marah, setiap bangun itu tidak mau bicara. Saya katakan nggak apa-apa nak, kamu nggak mau bicara, nggak apa-apa, itu hak. Gitu saya katakan itu haknya dedek. Itu haknya mas gitu. Ayah akan tunggu sampai kamu mau bicara. Nah saya yakin bahwa suatu ketika dia perlu saya dan perlu bicara gitu. Tapi saya juga harus memberikan haknya dia untuk protes gitu. Tapi aturan adalah aturan. Saya penegak aturan. Jadi seorang penegak aturan yang tidak tegas ya jadinya kayak Indonesia ini. Nah gitu. Jadi kita pandai membuat aturan tapi tidak pandai menegakkan aturan. Nah protes-protes kecil itu akan berlangsung. Nah, tapi ternyata setelah dia terbiasa bahwa ayahnya selalu membuat kesepakatan, aturan, lama-lama dia terbiasa ya. Penolakannya itu tenggang waktunya jadi pendek gitu. Kalau tadinya misalnya seminggu dia melakukan protes ya. Sekarang itu paling ya cuma 2 hari gitu. Dia merasakan tidak nyaman. Setelah itu dia mau melakukan aturan main. Nah, supaya dia merasa lebih nyaman, maka ada makanya nih. Kalau seandainya dia terapkan pertama kali dia mulai mau mematuhi itu, maka saya akan bisikan di telinganya. Bahasa saya itu bisikan karena berkata langsung itu akan jauh lebih berbisik itu akan jauh lebih dalam diterima oleh anak ketimbang berkata langsung. Jadi setiap anak saya mulai mau melakukan aturan, misalnya bangun pagi, saya langsung bisik, hebat anak ayah hari ini. Ini anak yang paling hebat. Hari ini adalah hari paling hebat gitu. Dia dengar saya ulang nanti terus saya bilang, ayah mau kasih reward apa ya? Dedek mau apa ya reward dari ayah hari ini gitu. Terserah ayah mau kasih koin. Dedek mau berapa? 4. Oke, 4. 4 untuk hari pertama mematuhi aturan ayah gitu atau aturan rumah kita. Nah, dia merasa terapresiasi. Jadi dia lupa akan pemberontakannya di masa lalu bahwa dia tadinya tidak nyaman, tapi ternyata ya dia menemukan bahwa menaati aturan ayah itu jauh lebih nyaman loh. Betul. Lebih komunikatif dengan ayah, dapat reward pula. Habis begitu seharian saya bisa melakukan activity, diperbolehkan A, B, C, D dan sebagainya. Jadi si anak belajar bahwa menaati aturan itu ternyata lebih baik. Lebih memberikan sesuatu yang dampaknya lebih enak buat saya begitu. Nah, bayangkan kalau kita membuat aturan dengan bentakan demi bentakan. Aduh, kamu ini gimana? Mulai besok awas ya. Nah, kebanyakan kita itu menentukan atau membuat aturan itu pada saat emosi. Nah, ini syarat pertama. Aturan itu harus disosialisasikan tanpa emosi. Jadi kalau kita masih emosi, jangan dulu ngomong sama anak kita soal aturan deh. Waktu anak kita emosi pun begitu. Karena emosi itu adalah gerakan-gerakan otak reptil. Gitu. Pada saat kita emosi, otak sadar kita itu nggak bekerja. Makanya saya pastikan kalau kita habis marah pasti nyesel sama anak.
Kenapa? Karena dia bergerak dari otak reptil pindah ke otak kesadaran manusia. Makanya waktu kita mau nerapkin aturan ya tunggu sampai kita sadar, anak kita sadar, bicara secara sadar, begitu kira-kira Mbak Nancy. Jadi sama-sama objektif lah ya. Persis kira-kira. Menerapkan hal itu. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, kita buka kesempatan 021 398 33888 dan juga ada beberapa SMS yang sudah juga bergabung dengan kita. Kita ke pertanyaan yang cukup menarik ini dari seorang kakak yang sangat peduli pada adik-adiknya nih Ayah. Ada Viga di Jakarta. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Ibu Viga. Ini kayaknya kakak Ayah, belum kakak. Jadi ibu ya. Malam ini saya mendengarkan siaran bersama dua adik saya, Mahes dan Nada. Nada umurnya 6 tahun dan Mahes 4 tahun. Nah boleh dibilang Ayah, keduanya suka berkelahi. Ya. Gimana ya memberikan mereka nasihat supaya tidak berkelahi dan saling menyayangi. Nah ini aturan yang seperti apa ya yang perlu diterapkan? Baik. Kalau kita menghadapi kasus, ya kita analogikan kasus itu seperti penyakit. Ya. Nah, kalau kita ke dokter, dokter itu selalu memberikan 2 kalau kita sakit. Yang pertama itu adalah obat atau terapi. Yang kedua itu vitamin. Biasanya begitu kombinasinya, umumnya begitu. Sama juga kasusnya kalau adik kita berantem misalnya ya, Mahes sama Nada berantem. Yang pertama kita akan berikan obat, yang kedua vitamin. Nah, pertama kita bicara obat dulu. Apa obatnya? Obatnya membuat aturan main. Jadi waktu anak saya, kakak sama adik usia beda 1,5 tahun berantem, maka yang harus dilakukan oleh kakak adalah menyelenggarakan pengadilan yang seadil-adilnya. Kak Viga jadi juri, jadi hakim. Kemudian datang Mahes disuruh duduk. Oke, Mahes duduk sebelah kiri, Nada duduk sebelah kanan. Waktu kalian berantem ada saksi nggak? Kalau ada saksi, oke, dihadirkan saksi. Ceritanya. Nah kemudian kita tanya ini, karena berantem itu Kak Vega ya, itu tidak selalu sama sebabnya. Jadi waktu kita memfollow up berantem itu harus satu pasal. Jadi berantem karena pasal rebutan mainan, berantem karena misalnya kakaknya mengganggu adiknya, itu beda, itu beda pasal. Pasal dan ayat-ayatnya juga. Persis. Jadi berantem itu adalah efek akhir dari ketidakpuasan. Jadi efek dasarnya bisa atau penyebabnya bisa beda-beda. Persis seperti yang kita sebut kalau dalam ilmu mungkin medis ya, pusing. Pusing itu adalah akibat akhir dari sebuah penyakit, tapi penyebabnya beda-beda. Kebanyakan uang pusing, nggak punya uang juga pusing. Tambah pusing ya? Iya, kebanyakan tidur pusing. Nggak tidur juga pusing. Jadi kita harus tahu sebab pusingnya ini apa. Baru nanti kita berikan obatnya jadi cocok gitu. Kalau bahasa kedokterannya, kalau diagnosisnya tepat, pasti obatnya pas dan cepat sembuh. Sesuai. Nah begitu juga tentang Mahes dan Nada tadi. Nah kita minta misalnya, mereka udah duduk, saya Kak Viga ada di tengah, kemudian tanya, siapa yang mau bicara duluan? Tanya, siapa yang mau bicara duluan? Oke, kalau nggak ada yang mau bicara, kita tunjuk. Sekarang giliran Mahes bicara. Bagaimana tadi ceritanya? Urutan ceritanya. Kemudian nanti setelah dia cerita begini, kita confirm ke Nada. Betul begitu? Oh enggak begitu. Gini yang benar. Oke, baik. Kenapa berbeda? Di mana letak perbedaannya? Siapa yang mau menjelaskan? Jadi sampai mereka kita cek sampai kejujuran. Akhirnya kita katakan, kamu jujur nak. Kamu tadi bilang begini, sekarang mau berkata jujur. Itu kita puji, nanti kamu dapat rewards. Jadi dari anak saya berbohong waktu di proses pengadilan ini sampai dia mengakui, itu saya puji. Nah, saya katakan ini benar. Kamu berbohong, kamu jujur benar. Apresiasinya 3 koin. Tapi kamu melakukan kesalahan, itu tetap harus dapat punishment. Jadi kadang-kadang dalam proses pengadilan anak ini, saya memberikan reward sekaligus punishment. Jadi rewardnya untuk berkata jujur, punishmentnya untuk siapa yang memulai duluan. Nah, sampai terus itu kita lakukan dalam setiap kasus. Sekarang itu tinggal begini Mbak, saya sama anak saya. Dedek, Mas, kira-kira siapa ya yang harus minta maaf? Jadi ujung-ujung dari semua itu kan kita tawarkan, kalian ingin saling menghukum atau mau minta maaf diselesaikannya secara damai. Dulu kalau mereka tidak puas saling hukum. Oke, hukum. Mas Ido misalnya harus masuk kamar mandi. Oke, masuk kamar mandi. Tapi lama-lama mereka sudah mulai menyadari sebuah kesalahan, jatuhnya sekarang minta maaf. Saya katakan, mau minta maafnya sekarang atau nanti, mau pakai peluk atau tidak. Kalau pakai peluk tambah bonus koin 2. Jadi anak saya tuh sekarang setiap ada kejadian duduk bareng, udah duduk. Siapa yang memulai? Nah, baru saya terapkan aturan berikutnya. Kalau terjadi lagi kasus yang sama, apa?
supaya tidak lagi berulang kasus yang sama, begitu Mbak Nancy. Mereka belajar ya dari apa yang sudah. Iya, itu kira-kira Kak Viga. Jadi kalau Kak Viga bisa membuat aturan, melakukan peradilan yang adil, jadi anak kita itu sangat peka terhadap rasa keadilan. Nah, kalau itu adil, mereka akan teratur nanti. Dan mereka akhirnya mengerti begitu ya. Mengerti, paham, dan tidak akan lagi namanya berantem dengan kasus yang sama. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, untuk Viga, semoga bisa membantu dan bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ayah. Kita juga masih buka kesempatan untuk Anda. Line telepon, silakan yang ingin gabung langsung atau juga di line SMS. Kalau di line SMS banyak sekali nih Ayah yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Dan yang pasti kita masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Feel the spirit of Indonesia. Smile FM Jakarta. Kita masih bersama Anda dan dari 95.9 Smart FM Jakarta masih di program Indonesian Strong from Home. Dan untuk Anda yang tidak berada di jaringan maupun radio-radio sindikasi, Anda bisa bergabung di website kami di www.radiosmartfm.com atau juga melalui streaming di www.radiosmartfm.co.id atau melalui channel 507 Indovision. Kita sudah tersambung dengan beberapa penelpon yang ingin diskusi dengan kita. Tema kita malam ini yaitu membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Selamat malam, Smart FM. Malam. Dari siapa, di mana, Ibu? Halo, Mbak Nancy. Saya Ibu Erna, Mbak Nancy. Bu Erna di? Jakarta, lagi di jalan nih. Oke, silakan Bu Erna. Ya, malam Ayah. Selamat malam Bu Erna. Iya, Ayah. Aku minta solusi. Kebetulan aku punya anak yang kedua ini, umur 9 tahun. 9 namanya tahun. Kevin ya. Aduh, kebetulan kan saya memang selalu pulang kerja malam ya Ayah ya. Nah, di rumah dia tuh sendiri. Memang kebetulan kakaknya tuh sekolah pulangnya sore baru sampai di rumah. Saya di Usia rumah berapa kakaknya? Kakaknya 15 tahun. 15 tahun, namanya? Claudia. Oh, cewek ya. Yang satu lagi 3 tahun, namanya Nata. Oke. Jadi kalau pagi saya tuh titipin si Nata ini dengan mama gitu loh. Oke. Karena di rumah saya nggak ada orang. Nah, si Kevin ini mandiri, jadi pulang sekolah. Bu Erna full parent atau single parent? Saya single parent, Pak. Single parent, oke. Ya, ayah saya single parent. Jadi ya maklum lah, semua harus saya lakukan sendiri. Betul. Nah, yang jadi masalah ini si Kevin ini hobinya nonton TV. Ini yang dari pulang sekolah sampai malam itu selalu full time di TV. Oke. Walaupun sudah saya kasih yang namanya time schedule, harus ngapain. Boleh tanya Bu Erna? Silakan. Ibu bekerja atau bisnis sendiri? Saya bekerja, Pak. Bekerja, saya oke. bekerja. Saya seorang marketing. Saya marketing, jadi saya kerja berangkat jam 6 pagi, saya pulang jam 8 ini saya masih di jalan. Cuma sebentar lagi gitu loh. Nah, ini kendalanya. Jadi kakaknya biasa pulang jam 4, baru bawa adiknya pulang. Nah, itu yang untuk agak susah. Apalagi sejak perpisahan saya dengan papahnya. Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu, Pak. Oke, baru setahun ya. Iya, setahun yang lalu. Nah, ini yang buat saya agak repot untuk si Kevin ini, Pak. Karena masalahnya di rumah dia tidak ada yang kontrol. Walaupun kalau kita ngomong dia baik-baik aja. Boleh cerita Kevin sedikit seperti apa profilingnya anaknya? Anaknya cukup pendiam, ya komunikatif sih. Hanya dia jarang main karena memang saya tidak mengizinkan dia untuk bermain terlalu jauh. Di antara 3 anak itu siapa yang memimpin? Kakaknya. Claudia. Dan adiknya, Adiknya yang 3 tahun ini. Adiknya 3 tahun sangat-sangat dominan. Dan kakaknya sangat dominan. Mungkin itu masalahnya. Tolong ayah, karena untuk masalah untuk pelajaran dan sebagainya. Oke, baik, sudah ditangkap pesannya. Nanti kita akan coba diskusikan. Tapi sebelumnya saya masih terima dulu penelpon berikutnya ya. Selamat malam Smart FM. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Emi Balikpapan. Ibu Emi Balikpapan, silakan. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam Edi. Ya, selamat malam Bu Emi. Ya. Ini ayah saya mau tanya, tadi kan ayah jelasinnya untuk di lingkungan keluarga. Ya. Ini kalau macam di lingkungan masyarakat kan paling dekat tetangga ya, ayah ya. Soalnya kemarin si anak saya main kan, tapi masih di rumah ya, dalam rumah saya. Terus didorong, jatuh sampai retak yang sampai harus digigit. Itu penerapannya gimana ya, saya masih bingung. Oke. Mungkin mohon pencerahannya itu aja ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Emi. Ya, selamat malam. Kita langsung saja ya ke Bu Erna. Bagaimana nih aturan main yang harus diterapkan di tempatnya Bu Erna dan juga Bu Emi ini? Iya Bu Erna, saya jelaskan begini.
Kalau kita single parent, otomatis bebannya jadi double ya Bu ya. Jadi kalau ngangkat botol 2 ya kita sendirian gitu. Nah jadi begini, saya mengikuti mempelajari juga apa yang terjadi di budaya Western. Kita punya Eastern culture, punya Western culture. Kalau di Eastern culture itu orang tua pada umumnya tidak ingin membebani anak dengan permasalahan orang tua. Itu culture-nya. Kalau di Barat tidak. Anak-anak itu sejak kecil sudah diperkenalkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya. If we are a single parent, kalau kita a full parent seperti apa, terus kehidupan sehari-hari schedulingnya seperti apa. Nah, kalau boleh ini saran ya Bu ya, Ibu coba ikuti culture yang namanya Western culture ya. Saya menggunakan itu di rumah. Western culture, saya selalu menceritakan masalah-masalah saya, beban saya, hidup saya, problematik saya. Anak saya mendengar gitu, supaya dia belajar tentang kehidupan orang tuanya. Dan nanti setelah itu kita bisa minta tolong sama dia. Siapa yang bisa bantu mama nih untuk mengatasi masalah A? Nah, jadi anak itu terlibat secara emosional. Kebanyakan anak-anak itu cuek, acuh, suka melawan orang tua karena dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Dia tidak tahu beratnya jadi orang tua. Nah itu harus kita ceritakan melalui sebuah ilustrasi, dongeng dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu, tolong disempatkan sebisa mungkin ya Sabtu Minggu kalau ibu lagi libur itu cerita tentang kehidupan mama setelah tidak ada papa. Ini mama harus memegang 3 orang anak sementara mama harus cari makan. Makan tuh begini, kerja itu begini, semua dijelaskan sampai anak itu paham. Itulah kenapa anak-anak di Western itu ya kecil-kecil itu sudah bisa ngomong ala orang dewasa. Dia kasih suggestion, dia kasih nasihat kepada orang tuanya, advice dan macam-macam. Dan jangan kaget ya Bu, ya anak kita itu luar biasa. Hanya kenapa mereka begitu? Karena mereka diperlakukan seperti anak kecil. Mereka dibimbing, mereka di ini, mereka di itu, disuapi, kemudian dicegah untuk mengetahui permasalahan orang dewasa. Disitulah mereka tidak terlibat. Involvement mereka kecil. Semakin involvement mereka kecil, semakin dia tidak merasa punya tanggung jawab. Nah, coba ibu lakukan itu. Misalnya, cuma bicaranya ada dua tipe ya. Yang pertama itu one on one. Misalnya kita dekati dulu Claudia. Claudia begini loh masalah mama. Sampai si sulung itu memahami betul peran dia sebagai si sulung. Misalnya kamu bisa nggak ya menggantikan peran papa dalam masalah ini. Kalau nggak bisa nanti tawarkan pada yang kedua, yang ketiga. Terus nanti kita bicara bareng. Habis bicara one on one kita bicara bareng bagaimana 3 anak ini menjadi satu tim dalam rumah. Begitu. Nah, kemudian setiap pulang ibu akan sharing. Siapa yang mau cerita hari ini? Ada masalah apa hari ini? Nah, di situ ibu berperan sebagai juri yang adil. Kemudian juga sebagai konsultan bagi mereka bertiga. Nah, itu yang saya sarankan kepada klien-klien saya yang single parent dalam mengatasi anak. Nah, setelah ibu wawancarai mereka bertiga, baru ibu masuk ke area membuat aturan main. Aturan mainnya begini, nanti tanya mereka siapa yang hari ini melanggar aturan main, apa konsekuensinya. Jadi seperti itu Bu, kita rangkul mereka, kita jelaskan tentang real life itu seperti ini supaya mereka punya tanggung jawab, punya keterlibatan emosional. Nanti ibu lihat hasilnya sangat berbeda. Dulu ada orang tua yang datang ke saya, dia bertanya, saya mau divorce, apakah saya kasih tahu anak saya atau tidak? Nah, nasihat saya libatkan. Sampai akhirnya anaknya bilang begini Bu, Mama, saya sudah sarankan mama untuk melakukan ini tapi papa tidak berubah. Biar kita tidak usah punya papa dan aku yang gantiin fungsi papa di rumah ini. Sampai nangis ibunya begitu. Itu karena kita merangkul dia, melibatkan dia, mendewasakan dia dalam cara berpikir. Oke, jadi mereka juga diberikan kesempatan ya, memberikan pandangannya dan juga mungkin latihan kemandirian tadi. Iya, memang bentuk anak-anak kita itu secara body kecil, tapi secara mind, secara nurani, secara pikiran mereka smart, mereka sangat empati pada orang tuanya. Hanya asal dilibatkan. Ya. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, yang menarik tadi dari Ayah bahwa ada beberapa mungkin katakanlah cerita atau pengalaman kehidupan kita yang perlu di-sharekan dengan mereka. Ya. Nah, ini hal mana yang memang betul di-sharekan ataukah memang perlu juga dipilah-pilah dengan setidaknya cara mereka memahami dan juga mengerti apa yang kita maksud. Begini, waktu saya men-share pada anak saya tentang problematik saya, kita harus sabar karena mereka tidak tahu istilah-istilah. Problematiknya lebih di kesabaran menjelaskan ini istilah ini maksudnya apa, terus kejadiannya persisnya seperti apa. Tapi lama-lama mereka paham. Nah, kalau saya sih menganut bahwa semakin mereka paham the real life, semakin saya terbuka pada mereka, semakin mereka terbuka pada saya.
semakin mereka empati pada saya. Oh kayak tadi berangkat gitu. Nah ayah hari ini harus siaran nak gitu. Saya mau istirahat boleh sebentar nak gitu. Karena nanti jam sekian ayah harus berangkat. Oke, silakan ayah. Selamat istirahat. Nah itu ucapan-ucapan dari anak yang dilibatkan. Kalau kita nggak cerita tentang apa-apa, kok ayah diajakin main nggak pernah mau sih, kan begitu. Karena mereka nggak tahu apa yang dilakukan ayahnya begitu. Saya sampai bilang nanti malam coba dengerin ayah nih siaran ya nak ya, supaya dia tahu bahwa ayahnya itu jujur gitu, memang pergi untuk siaran. Begitu Mbak Nancy. Oke, Bu Erna, semoga ini juga menjawab ya dan bermanfaat. Kita ke Bu Emi. Nah Bu Emi sendiri tadi bilang bahwa kan kalau di lingkungan keluarga mungkin itu akan lebih memudahkan kita. Tetapi ketika ada lingkungan ketiga atau masyarakat, nah ini bagaimana aturan main kita bisa terapkan ya? Di sini agak sulit ya kalau kita bicara Indonesia. Kita ibaratkan bahwa rumah kita ini adalah negara. Ya. Jadi kalau misalnya anak tetangga kita itu udah negara tetangga, betul, daerah perbatasan. Daerah perbatasan. Jadi sulit sekali kita mengatur anak tetangga karena dia punya kepala negara sendiri, kecuali kepala negaranya kooperatif ya. Seperti itu problematiknya. Kalau saya ambil komparasi misalnya, kita tinggal di luar negeri ya, di Australia atau di Amerika gitu ya. Kebetulan saya pernah tinggal di sana, Bu. Di sana peran untuk proses hubungan antar negara itu diambil alih oleh polisi. Jadi misalnya begini ya, tetangga A sama tetangga B nih berdampingan. Nah kemudian anak tetangga B itu melakukan aturan-aturan etika-etika yang tidak baik. Nah kita itu bisa lapor 911 dan 911 itu akan memfollow up itu. Jadi polisi di sana itu menangani masalah mulai kriminal sampai keluarga. Ambil contoh kalau misalnya kita punya tetangga, dia nyetel musik kebesaran, saya tinggal telepon 911 aja, saya merasa terganggu. Dan itu menurut aturan etika umumnya memang mengganggu. Maka 15 menit kemudian polis akan datang. Nah itu adalah pihak ketiga yang menegakkan aturan di lingkungan. Nah kita nggak punya itu. Makanya sering antar tetangga berantem. Si A, si B, karena si A merasa benar, ini radio saya loh, mau nyetel gede, mau apa loh gitu kan. Nah sementara si B merasa terganggu, akhirnya mereka berantem. Nah harusnya ada pihak ketiga yang menegakkan bahwa aturan nyetel radio itu ya didengar kuping sendiri, jangan mengganggu tetangga. Nah di situ problematik kita. Makanya salah satu jalan keluarnya adalah kita tawarkan sama anak kita, kamu masih mau main sama dia? Kalau saya di rumah begitu. Anak saya biasanya akan tahu nggak lagi mau main sama dia. Satu. Atau yang kedua, mungkin kalau terlalu crowded di lingkungan itu, kalau saya pindah rumah ya Mbak, saya udah 3 kali pindah rumah itu mencari wilayah yang lebih kondusif lah bagi anak-anak. Karena rumah itu bukan investasi itu anak. Ya jadi kalau anak kita sampai besar itu bersama kita, tapi kalau rumah besok jual, sekarang beli, sekarang pindah, besok pindah, that's no problem gitu. Buat saya loh gitu. Tapi ya nggak tahu ya pandangan orang lain. Tapi buat saya rumah bukan investment. Keluarga saya investasi. Anak-anak saya adalah investasi. Kalau mereka selamat, ya kenapa saya harus tinggal di tempat yang tidak baik? Pengaruhnya buat mereka begitu. Kalau kita bisa memilihkan yang lebih ini baik ya. Iya, tapi kita coba sesuaikan lah dengan kondisi kita begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Emi di Pekanbaru, dan kita juga masih ini ya menginvestasikan waktu kita untuk Smart Listener dimanapun berada. Masih ada 1 jam berikutnya, dan yang pasti kita juga masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kita tetap mengulas bagaimana membuat dan melaksanakan aturan main di rumah, karena kita ingin tahu juga bagaimana tentunya nanti setelah tadi kita melihat konsekuensi ketika aturan main itu tidak ada, lalu juga tadi bagaimana melaksanakannya. Nah, seperti apa kisi-kisinya nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan Ayah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Line telepon maupun line SMS masih kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi. Tetap bersama kami. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ayah Edi masih kembali untuk Anda di Indonesian Strong from Home, dan pastikan juga setiap Selasa malam kita bisa kembali diskusi tentang apa yang terjadi, dan mungkin ini bisa jadi tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Kita masih diskusi tentang membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Nah Ayah, agar ini bisa tetap ditegakkan begitu, tadi setelah kita buat lalu kita laksanakan. Nah ini bagaimana peran Ayah dan Ibu, katakanlah ini dari keluarga yang utuh punya komitmen agar aturan itu tetap bisa dilaksanakan begitu, dan anak-anak juga tentunya bisa mematuhi aturan itu. Ya, yang pertama kita mau nggak mau harus kompak. Oke. Satu kata antara ayah dan ibu. Artinya satu kata begini. Kalau misalnya
Bunda Nancy lah dengan Ayah Edi gitu. Kalau Bunda Nancy bilang tidak makan es krim ya, ayahnya jangan bilang begini, nggak apa-apa lah Bun, es krim kan sehat dari susu. Gitu. Nah kalau sudah begitu, itu aturan main nggak akan jalan. Harus satu kata. Nah kalau misalnya kita nggak setuju, kita diam aja. Terus nanti kalau pulang kita bilang, Bun kenapa sih tadi nggak boleh es krim? Nah, karena Bunda pasti punya alasan kan. Nanti begini batuk dan sebagainya. Oke, itu sugesti atau fakta? Gitu. Kan komponennya adalah susu dan sebagainya. Kenapa sih? Gitu. Oh tadi karena anak-anak belum sarapan. Oh oke, I see gitu. Jadi kan lebih enak reconcile. Tapi seandainya misalnya bundanya yang salah, begini gitu. Kita jangan tegur bundanya. Tidak langsung serta-merta di depan anak-anak. Kita colek aja, kasih tanda bahwa hati-hati loh salah gitu. Terus nanti udahannya sama kayak tadi. Tadi kenapa sih begini? Oh karena begini. Nah nanti setelah bundanya sadar bahwa dia tadi melakukan kesalahan, jangan ayahnya yang mengkoreksi. Biarkan bundanya minta maaf. Kenapa? Harga diri seorang bunda harus dijaga. Harga diri seorang ayah harus dijaga. Dalam buku saya ditulis, anak itu nggak akan taat aturan kalau ibunya bilang nanti ya, awas ya kalau kamu nggak mau nurut, bilangin sama ayah. Wah sudah hancur itu. Artinya kamu nggak punya otoritas. Anda tidak punya legitimasi untuk melakukan action. Hancur. Dan itu menjadi kebiasaan loh orang tua. Makanya saya tulis 37 kebiasaan orang tua yang membuat anaknya susah diatur. Salah satunya itu. Nanti ya bilangin sama papa, awas loh. Sama juga begitu, kalau papanya bilang, kalau misalnya mamanya yang penegak aturan, nanti awas ya kalau mama pulang, papa bilangin sama papa, udah papanya nggak akan nggak akan dihormati gitu. Wah ini orang sih nggak legitimate nih, ngomongannya nggak bisa dipegang, nggak bisa ngambil action apapun. Sama juga begitu penegak aturan misalnya di lapangan begitu, kalau dia hanya bisa membuat aturan tapi nggak bisa ambil action, nah itu percuma. Coba kita perhatikan ya. Di Singapura, kalau kita lihat di TV lah, kalau kita nggak sempat ke Singapura, itu polisinya badannya nggak gede-gede loh Mbak. Ada yang kacamatanya tebel, kecil gitu, jadi nggak menakutkan, nggak sangar gitu. Tapi kenapa? Karena dia legitimate, dia di backup oleh negara. Jadi Singapura itu negara Singapura itu membackup para polisinya untuk menghukum siapa saja yang melanggar tanpa terkecuali. Mereka pakai CCTV. Gitu. Jadi walaupun badannya kecil, kacamatanya tebel, tidak kira-kira kalau misalnya dicolek aja jatuh gitu, tapi karena dia membawa legitimasi negara, makanya dia ditakuti atau dihormati begitu. Jadi itu yang penting, bahwa seseorang pembuat aturan itu harus legitimate, dan orang tua itu harus kompak. Suami dengan istri harus kompak. Kalau sudah nggak kompak sudah ruwet. Makanya dalam parenting saya selalu menyarankan, tolong please ajak suami. Ajak suami, kalau ibu-ibu biasanya lebih banyak hadir ya. Ajak suami, kalau saya dua-dua sudah suami datang sama istri, biasanya akan dapat door prize. Karena itu sebuah ekspektasi, sebuah harapan besar bahwa keluarganya akan jauh lebih baik kalau mereka datang berpasangan. Betul, jadi aturan main ditegakkan ya, dimulai dari siapa pembuat aturan tadi ya, bagaimana komitmennya ya, ayah dan ibu. Iya, kalau misalnya di jalan lah, satu petugas bilang tahan, satu bilang lepas, kan gimana? Oke. Nah, begitu kira-kira. Akhirnya mungkin aturan itu buat dilanggar ya. Kira-kira begitu. Kita ada penelpon lagi ya, kita terima terlebih dahulu. Selamat malam, Smart FM. Malam. Iya, dari siapa, di mana Pak? Dengan Robert di Pekanbaru. Pak Robert di Pekanbaru, silakan Pak Robert. Begini, Ayah, selamat malam Ayah. Iya, selamat malam Pak Robert, silakan. Jadi, saya kan seorang wakil kepala sekolah gitu ya. Maaf, boleh Pak, suaranya lebih keras, wakil kepala sekolah gitu Pak ya. Wakil kepala sekolah, baru-baru ini di sekolah ada sebuah kejadian di mana murid favorit kami itu menjalin hubungan pacaran dengan teman sekelasnya. Oke. Udah sekian lama kami pantau, dia membawa efek yang positif terhadap si laki-laki, di mana prestasi naik, juga rajin gitu kan. Baik. Tapi terakhir ini terbongkar lagi kasus, mereka bertindak di luar daripada batas etika masyarakat kita. Nah, setelah kita proses dengan fakta-fakta bukti yang ada, mereka mengakui, oke, itu memang benar mereka ada lakukan begini-begini segala macam, mereka semua sampai mereka bawa pemeriksaan. Nah, dan dari pimpinan sekolah dengan mereka, ada perjanjian dari pimpinan sekolah dengan mereka, kita tutup masalah ini, tidak diberitahukan ke orang tua.
Oke, sayang sekali terputus ya. Nanti mungkin bisa diskusi lagi. Tadi ada beberapa poin bahwa ada murid favorit yang tentunya ini bisa menjadi contoh dan teladan, tetapi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan sehingga itu juga mungkin bisa mencoreng ya. Dikatakan murid favorit tadi. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah? Tadi sudah diambil sebuah kesepakatan dengan murid tersebut untuk tidak mungkin dia sudah punya sebuah aturan main atau ada komitmen sehingga mungkin tadi anaknya tidak dilaporkan ke orang tua dan lain sebagainya. Apakah ini sudah tepat tindakan sekolah seperti ini ya? Baik. Yang pertama begini Pak Robert. Ini blessing in disguise ya. Pak Robert adalah seorang wakil kepala sekolah. Jadi powerful lah untuk membuat perubahan di sekolah. Anak-anak kita itu berbuat seperti itu karena dia tidak tahu dan tidak pernah belajar atau sekolahnya tidak pernah mengajari, tidak ada kurikulum yang mengajarkan cara berpacaran yang sehat, yang santun dan terhormat. Saya pernah melihat ada anak pacaran terhormat. Kemudian saya cari orang tuanya dan kebetulan ngobrol. Jadi orang tuanya itu begini, "Nak, udah punya pacar belum?" "Sudah ayah." "Oke, ayah senang sekali kamu sudah punya pacar. Kamu bisa gak jadi kayak papa nih." "Kenapa Pak?" "Papa ini kalau pacaran nak, jaga harga diri." Jadi bukan dilarang pacaran anaknya, tapi di backup pacarannya dengan memberikan masukan-masukan positif dan contoh-contoh apa yang dilakukan papanya. "Nih nak, kalau kamu pacaran ya, pertama nih datang ke rumah, ketok pintu, ucapkan salam, jaga harga dirimu nak. Kalau kamu masih mengaku anak papa, ingat jangan lupa beri salam. Setelah beri salam, duduk di depan, tidak boleh masuk nak. Jam sekian, ingat nak, itu kehormatan kamu nak. Papa dulu melakukan itu sama mamamu." Jadi dilatih, jadi dia punya pattern, dia punya contoh. Oh, pacaran tuh begini ya. Nah, kalau kita tidak melakukan pelatihan pacaran di sekolah, orang tuanya tidak melakukan pelatihan pacaran bagi anaknya, etika pacaran, maka yang terjadi adalah dia mencontoh di sinetron itu Pak. Coba Bapak lihat sinetron ya, saya kasih namanya Satu Cinta Cenat-Cenut, kemudian Putih Abu-Abu. Perhatikan, itu pattern buat anak kita dan itu gak ada yang beres caranya. Nah, kita kan ingin membuat anak kita santun, teratur. Pacaran gak bisa dicegah, itu hormonal, alamiah. Saya katakan siapa yang sudah 15 tahun dia pasti naksir cowok. Yang cowok akan naksir cewek. Kalau itu gak naksir jauh lebih berbahaya, gemeteran saya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masalahnya sudah terjadi. Dan ternyata sekolah memaafkan itu semua. Satu, setelah memaafkan, jadikan itu pelajaran buat kita. Bahwa jangan sampai terjadi lagi. Saya akan menerapkan di sekolah saya di Pekanbaru ini satu kurikulum yang namanya ekstrakurikuler briefing tentang pacaran yang sehat. Jadi semua anak-anak ini punya pattern contoh dari sekolahnya, pacaran yang sehat seperti ini. Itu masukkan ke dalam rapot. Kalau saya punya sekolah, saya akan lakukan itu nanti di SMA saya begitu. Karena saya ingin mereka melakukannya dengan benar, bukan melarang. Nggak bisa dicegah, saya jamin lah. Kalau dicegah malah bahaya nanti jalan belakang itu. Nah, malah sembunyi-sembunyi ya. Mengenai tidak menceritakan kepada orang tua itu adalah pilihan bapak, pilihan sekolah dan sebagainya. Tapi saran saya lebih baik orang tuanya didekati, diajak bicara. Kalau kira-kira orang tuanya demokrat dan tidak otoriter, lebih baik diberitahu supaya tidak terjadi kesalahan pada pihak sekolah. Tapi kalau kira-kira orang tuanya otoriter, lebih memperburuk suasana, lebih baik kasus ini dikelola oleh sekolah yang pimpinan-pimpinannya sudah menyadari. Itu pendapat saya, Pak. Baik, Pak Robert, terima kasih diskusinya. Kita sudah ada penelpon lagi ya. Baik, silakan. Kita sapa dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari siapa di mana, Ibu? Dengan Rindang di Bogor. Ibu Linda. Rindang. Oh, Ibu Rindang di Bogor. Silakan Ibu. Iya. Selamat malam, Edi. Selamat malam, Bu Rindang. Iya, Ayah. Ini saya tadi menyambung pernyataan Ayah kalau orang tua itu harus satu kata. Ya. Iya, nah kalau misalnya kami kan kebetulan bekerja nih dua-duanya. Working parent ya? Iya, betul. Nah, kadang-kadang anak saya itu menelpon ke ayahnya, minta izin sesuatu, misalnya mau main gitu kan. Iya. Ya, oleh ayahnya tidak diizinkan misalnya. Nah, kemudian dia langsung telepon saya. Sementara kita berdua kan belum ada komunikasi nih. Iya, nah karena saya nggak tahu kalau ayahnya sudah mengizinkan, otomatis kalau ayahnya melarang, saya izinkan gitu kan. Oke. Nah,
baru dari situ setelah mendapat jawaban saya, anak saya sampaikan, iya tadi soalnya sama Yanda nggak boleh bunda gitu. Nah itu atau mungkin terjadi hal sebaliknya, sama saya tidak diizinkan dia telepon ke ayahnya. Itu sebaiknya harus bagaimana kami ayah? Bu, ngomong-ngomong ayahnya lagi dengar nggak ini? Iya, lagi dengar juga. Lagi dengar ya. Jadi begini tekniknya Bu, tekniknya begini nanti. Kalau anak ibu telepon ya, Bu boleh main begini nggak? Oh sebentar ya, mama lagi ada tamu. Halo? Ya, mama lagi ada tamu. Nah, nanti mama telepon balik. Oke, pas untuk waktu konfirmasi. Konfirmasi, terus baru telepon ayahnya. Ya, anak ini gini. Ayah udah nelpon ayah belum? Kira-kira bakal kita setujui nggak? Baru nanti udah kompak, baru ibu telepon. Gimana tadi ceritanya? Kayak gitu. Itu teknik yang paling sederhana, Bu. Gitu ya, ya. Iya, nanti habis gitu ibu kompak terus. Pokoknya entah ada tamu, tapi jangan tamu terus ya Bu. Nanti mama ada tamu terus nih gitu. Pokoknya ya variasi lah, ada tamu, ada meeting, ada rapat, ada apa segala macam kan bisa. Dan itu nggak kelihatan kan, kalau di TV baru kelihatan kan. Gitu. Habis begitu nanti ibu kompak terus. Nah kalau udah kompak udahlah asik Bu mendidik anak itu. Salah asik satu menyiasatinya seperti itu ya. Iya, parenting saya aja sampai sayanya pingsan Bu, kecapean ngasih parenting gitu sampai lupa waktu. Saking asiknya pesertanya pada nggak mau pulang tuh Bu. Iya. Oke, itu kira-kira Bu Rindang. Terima kasih Bu Rindang. Terima kasih Ayah. Terima kasih kembali. Selamat malam. Semoga bermanfaat dan sukses untuk ini ya. Tadi apa namanya? Kompak. Kalau kekompakannya ya, mudah-mudahan sukses belajar dari tadi kasus tadi. Kita ke Pak Anggono Prastyo di Manado. Wah, jauh juga nih Ayah. Anak saya 3 orang laki-laki Ayah, umurnya 8, 6 dan 4. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan aturan? Karena kan pemahaman mereka berbeda karena usianya mereka juga berbeda. Yang paling kecil sukanya menghayal sehingga sering gak nyambung sama kakak-kakaknya. Nah ini seperti apa aturan main yang perlu juga ditegakkan? Nah inilah kebetulan saya dulu kan memang backgroundnya profesional ya Pak ya, bukan pendidik gitu. Tapi walaupun begitu saya dulu pernah di ARD. Nah, jadi sudah megang permasalahan manusia. Yang paling sulit itu sebenarnya di perusahaan itu memegang manusia. Gitu. Kalau megang pekerjaan itu gampang, Pak. Akhirnya saya coba mengkoneksikan antara ilmu HR dengan ilmu mengelola anak-anak, Pak. Jadi kami mengenal yang namanya one-on-one briefing dan team briefing. Nah, one-on-one ini tujuannya apa? Pada saat kita punya masalah yang spesifik, personal, dan tipe orang yang kita dekati ini beda atau spesifik juga, maka Bapak lakukan one-on-one briefing sama satu anak. Anak pertama sendiri, yang kedua nggak dengar. Anak kedua sendiri, anak yang pertama dan ketiga nggak dengar. Terus begitu. Setelah mereka memahami apa yang kita sampaikan, kita infokan, kita maksudkan, baru kita adakan namanya tim briefing. Kita undang bertiga, terus kita ngomongin bareng, dan mereka merasa bahwa mereka sudah didekati secara personal. Jadi itu yang kami lakukan pada anak-anak begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira kakaknya nggak perlu dengar, saya akan ajak adiknya saja. Misalnya begini, dalam memuji ya. Saya selalu bilang begini, Dek sini Dek, ayah mau ngomong sama Dedek. Dedek tuh anak yang paling disayang sekali sama ayah. Dia berbinar-binar kan. Nah dia tahu, dia terus ngelirik kakaknya gitu. Ternyata aku yang paling disayang. Oke. Habis begitu dia merasa dirinya very very private and very personal sama ayah, punya hubungan batin yang sangat kuat. Makanya kemarin dia tulis surat I love you ayah begitu. Walaupun nulisnya masih nggak jelas gitu, saya harus nanya ini bahasanya gimana, ini apa maksudnya gitu. Nah terus satu lagi kakaknya saya pisahkan gitu, nggak ada adiknya nih, saya ajak keluar misalnya naik motor, terus saya bilang gini, Mas Ido tahu nggak, ayah tuh paling sayang sama Mas Ido tuh anak yang paling disayang sama ayah. Jadi dua-duanya merasa paling disayang, tapi mereka sangat tidak tahu satu sama lain. Akhirnya mereka secara tim gitu merasa bahwa dua-duanya sama disayangnya begitu. Dua-duanya sama berharganya, sama personalnya, sama dekatnya begitu. Nah baru setelah itu karena sama-sama merasa disayang, sama-sama merasa dibela. Nah, waktu briefing timnya jadi lebih cair begitu kira-kira Mbak. Karena ini yang lagi bicara nih orang yang paling sayang sama aku loh. Gitu. Yang satu lagi juga rasanya sama. Keberhargaan diri mereka ya. Kenapa? Karena konflik di antara 3 anak ini selalu seringkali mereka merasa dibeda-bedakan. Atau biasanya ucapan mereka, ayah pilih kasih atau bunda pilih kasih. Makanya harus ada yang namanya one-on-one briefing tadi. Oke, begitu baik. Kira-kira. Kita sudah waktunya break lagi. Kita akan kembali sesaat lagi.
Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ya, kita masih tetap pada aturan main kita, bahwa malam hari ini temanya adalah membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Itu yang masih diulas Ayah Edi. Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda berinteraksi di line telepon maupun di line SMS. Kita ada pertanyaan dari Pak Prayit di Jakarta. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Pras ya. Prayit. Oh Pak Prayit. Ya, saya ingin bertanya apa yang terjadi apabila aturan main tersebut tidak konsisten, dan bagaimana cara kita menghadapi sikap orang tua yang overprotect, Ayah? Mas Prayit, jadi barusan saya ngobrol off air ya, karena kita sedang diliput hari ini. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa aturan main itu berlaku pada semuanya, termasuk si pembuatnya. Gitu. Jadi tidak ada namanya diferensiasi, dispensasi gitu. Jadi kalau satu misalnya tidak boleh lewat sana, ya semua tidak boleh lewat. Betul. Termasuk yang pembuat ini aturan tadi ya. Termasuk pembuat aturan. Makanya itu yang paling sulit, yang sering ditanyakan anak saya gitu. Ayah, itu kok lampu merah dilanggar nak? Ayah, kenapa sih? Padahal itu Pak Polisi ya gitu yang pembuat aturan. Itu saya yang bingung jawabnya itu. Makanya itu pusing saya kalau udah ditanya begitu. Iya ya nak, iya ya, kenapa ya nak ya? Iya kenapa kok begitu nak? Sampai anak saya bilang yang mau jadi polisi, nggak jadi polisi deh ayah gitu. This is a learning process buat kita semua, buat bangsa ini begitu. Bahwa kita nggak nyadar itu ditangkap langsung oleh anak-anak kita yang cerdasnya luar biasa. Dan orang tuanya sampai speechless, nggak bisa jawab gitu. Even itu seorang Ayah Edi. Nah, jadi kami di rumah punya aturan main yang saya katakan bahwa siapapun yang pada saat ini ditetapkan, maka ini mengikat semua yang ada di rumah, bunda, ayah. Jadi waktu saya melakukan kesalahan, misalnya simpel saja, aturan kami punya bangun pagi. Kalau yang nggak bangun pagi nggak boleh setel TV, nggak boleh main komputer, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada syarat. Nah, setiap pagi saya selalu anak saya, ayah bangun jam berapa? Kalau misalnya jam sekian lewat, oke, berarti ayah hari ini nggak bisa. Gitu. Ini terlibat begitu. Terus suatu ketika saya pernah melakukan kesalahan apa ya? Saya lupa begitu, lalai begitu. Anak saya bilang, ayah mau minta maaf atau mau masuk kamar mandi. Ouch ya. Ayah mau minta maaf, tapi karena dedek pengen ayah masuk kamar mandi, ayah masuk kamar mandi. Masuk saya ke kamar mandi. Nah, terus habis begitu sudah selesai ayah. Dia cuma ingin mengungkapkan bahwa peraturan ayahnya juga ternyata masuk kamar mandi gitu. Bisa harus gitu. Tetap ditegakkan. Harus bisa ditegak. Makanya dia respect sama saya begitu. Jadi setiap saya berkata-kata dia selalu respect. Kenapa? Karena aturan ini akan mengikut ayahnya juga. Jadi bundanya juga begitu. Siapapun yang salah, dia akan bilang minta maaf atau apa gitu. Nah, konsistensi ini Pak yang akan menjadikan negara seperti Singapura begitu. Siapapun yang melanggar, even Lee Kuan Yew yang melanggar, dia akan terkena konsekuensi. Nah, saya baru membaca di internet ada seorang Indonesia yang tertangkap CCTV di sana, kemudian membuang sampah sembarangan, dipanggil, kemudian di penalti. Oh, didenda ya? Ya, itu rame. Saya bilang itu setelah Lee Kuan Yew lengser. Kalau dulu zaman Lee Kuan Yew itu orang ditangkap, ditahan, disuruh jadi tukang sampah selama 2 minggu. Begitu ketatnya aturan begitu. Nah, pada saat aturan itu konsisten, berlaku sama, mengikat ke semuanya, maka itu akan berjalan dengan baik dan kita akan menikmati suasana keluarga yang harmonis, yang saling respect, yang anak-anak kita itu merasa dirinya dihargai seperti ayahnya juga, seperti bundanya juga, seperti orang dewasa begitu. Sampai kemarin dari sekolah-sekolah kami berkunjung ke tempat, ya Allah anaknya ayah. Bisa ya begitu? Iya Miss, kita kan wise civic. What you say is what you get gitu. Jadi tidak ada kamuflase di dalamnya. Tidak karena saya tampil di Smart FM lantas di rumah beda. Saya nggak bisa begitu. Dan miss kami juga sepakat bahwa kita nggak akan melakukan itu. Makanya kita bisa mendapatkan itu Miss. Nah, saya mempertahankan suasana ini. Paling tidak keluarga saya sendiri. Dan mudah-mudahan saya katakan sekolah kita juga Miss. Nanti setelah sekolah kita mudah-mudahan sekolah lain. Setelah sekolah lain mudah-mudahan keluarga demi keluarga Indonesia seperti ini Miss. Dan kita nggak perlu konsep yang berbelit, kita nggak perlu budget yang banyak. Itu akan otomatis Indonesia menjadi bagus sendiri kalau tiap keluarga, setiap hari satu keluarga melakukan ini dengan benar, begitu kira-kira. Dan ya itulah yang saya rasakan. Makanya saya selalu bilang parenting nikmat sekali.
Mendengarkannya saja nih sudah enak begitu, apalagi melakukannya, apalagi nanti menerima hasilnya begitu ya. Ada anak yang mengungkapkan surat cinta, ada yang cium, ada yang peluk, ada yang jemput aja nih. Kayak Mas yang meliput kita nih. Kadang-kadang kalau dia sudah srek sama ayahnya itu ditungguin loh pulangnya. Pulang kita itu ditungguin. Gitu. Dan betapa hilang semua capek itu kalau yang nyambut anak ayah gitu ya. Nah, kemarin ada yang bilang anak-anak kita kan kalau pulang biasanya cari bunda mana? Oh, saya diam aja. Belum tahu dia anak saya ayah mana. Tergantung intensitas kita dan kecocokan kita sebenarnya dalam mendidik. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, dan itu sudah diterapkan komitmen ayah dan bundanya. Insya Allah akan selalu konsisten. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke Eva. Ini usianya 19 tahun. Selamat malam Ayah Edi. Saya mohon bantuan ini. Bagaimana saya menemukan dream saya? Karena saya tidak suka kuliah, tidak tahu tujuan hidup saya. Saya pernah mencoba berbicara. Usia berapa ya Eva? 19 tahun. Okay. Pernah bicara pada orang tua untuk berhenti kuliah, tapi orang tua menolak dan mengharuskan saya melanjutkan. Tetapi saya merasa stres dan tertekan. Saya ingin mengejar dream saya. Nah, menurut ayah, haruskah saya bertahan atau berhenti menemukan dream saya? Nah, ini mungkin di mana letak aturan main yang mungkin belum dijalankan ayah? Mungkin kalau saya ada waktu, kamu bisa menghubungi manajemen Ayah Edi. Alamatnya di www.ayahkita.com untuk kita konsultasi one on one. Bilang sama mama kamu aku perlu konsultasi. Tapi setidaknya melalui Smart FM ini saya akan memberikan semacam pandangan ya, bahwa setiap manusia itu diberikan dreams oleh Tuhannya, dan setiap anak itu seharusnya dididik berdasarkan keinginan Tuhannya, bukan berdasarkan keinginan orang tuanya. Kenapa? Kita hadir di bumi ini bukan untuk bermain, bukan untuk sia-sia, tapi menjalankan sebuah misi. Dari mana kita tahu misi itu? Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah masuk ke dalam gelombang alfa theta. Itu terjadinya pada saat kita menjelang tidur, Eva. Jadi setiap menjelang tidur kamu masuk ke alfa theta itu, waktu matanya muter-muter sudah ngantuk. Nah, kamu coba ingat-ingat kembali dreams kamu apa? Dreams terbesar kamu apa? Jadi kalau misalnya dulu John F. Kennedy dreamsnya adalah send people to the moon, mengirim manusia ke bulan. Even presidennya sudah meninggal, ditembak mati, mimpinya tetap terwujud. Apalagi mimpi kamu ya. Nah, satu itu. Terus kedua, kalau ada konflik antara orang tua dengan kamu, maka kita lakukan rekonsiliasi. Apa sih konsepsi hidup ini? Apakah saya harus mengikuti Anda? Berapa lama Anda akan mendampingi saya begitu? Nah, apakah Anda bahagia jika melihat saya menderita? Kan itu penting itu. Banyak anak-anak itu menderita karena mengikuti keinginan orang tuanya, untuk menyenangkan orang tuanya. Tugas kita bukan menyenangkan orang tua, tugas kita adalah membuat diri bahagia. Dan kalau kita bahagia, kita akan berusaha membahagiakan orang lain. Itu rumusnya. Jadi saya sering briefing orang tua, saya change cara berpikirnya adalah bahwa bukan memaksakan kehendak, tapi berikan keleluasaan. Buat anak kita bahagia, nanti dia akan bayar itu semua dengan kebahagiaan ke kita. Gitu. Jadi kalau anak yang dipaksa-paksa biasanya semakin jauh itu dari orang tua. Jadi jangan sebaliknya ya. Nah, kita mengerti potensinya. Iya, nanti baru kita bicara tentang step to step. Apakah ini fake dream atau real dream? Karena ada fake dream. Fake dream itu pengaruh dari luar. Suka bola, padahal belum tentu dia suka bola, karena semuanya lingkungannya bicara tentang bola, gamenya bola, sekolahnya olahraganya bola. So the real dreamnya itu apa? Kita ambil langsung dari God mission. Kira-kira begitu Mbak Nancy. Baik, semoga menjawab untuk Eva dan nanti bisa cari waktu ya untuk diskusi dengan ayah. Kita ke penelpon, sudah ada dua nih ya. Boleh, silakan. Selamat malam, Smart FM. Assalamualaikum. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Yeti. Ibu? Ibu Yeti dari Bekasi. Ibu Yeti Bekasi, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ibu Yeti. malam Ayah. Selamat malam. Ini Ayah, saya penggemar Ayah nih, nggak pernah ketinggalan. Cuma jarang bertanya sih Ayah, baru dulu aja sekali kalau nggak salah. Iya Ayah, ini Ayah. Nanti kan tanggal 14 April tuh ada seminar Ayah Edi ya, Al-Azhar Bekasi. Oh iya, 14 April ada seminar di Bekasi, iya, betul. Kebetulan anak saya kan alumni dari sana, dan ada yang kecil Ayah kelas 5. Begini Ayah, saya kan seorang single parent nih Ayah, baru 2 tahun ini gitu.
kalau seandainya nanti saya di Bekasi, boleh nggak ketemu ayah gitu sebentar aja, pengen bicara langsung gitu ayah sama anak saya yang kecil. Oke, kalau untuk schedule-nya ayah mungkin nanti Ibu bisa ngobrol langsung dengan Bu Julia ya dari manajemen ayah ya. Ya, mungkin seperti itu Bu. Kalau di acara seminar nanti takutnya Ibu nggak kebagian ya. Gitu. Oh gitu ya. Waktunya pasti khusus untuk itu ya. Iya, nanti biasanya banyak orang sekali yang tanya, nanti ada yang kebagian, bagian takutnya kecewa ya Bu ya. Betul. Iya. Harus ada waktu khusus. Mungkin ada pertanyaan atau yang via lain, email Bu? dulu Bu. Iya, makasih ayah. Begini ayah, saya kan kemarin waktu pernah bertanya ke ayah ya, ini anak saya gitu. Jadi begini ayah, makin dikerasin kan makin jadi gitu ayah, anak saya udah dewasa itu gitu, malum kan dia kehilangan ayah gitu. Jadi kayak belum bisa menerima kenyataan dan suka sedikit agak menyalahkan saya gitu. Lain dengan adiknya yang nomor 2 gitu, yang menyalahkan saya berpisah karena kan buat saya sabar nggak ada batasnya. Jadi yang nomor 2, saya yakin mama mampu, mama bisa. Tapi kan 3 anak lain lagi ayah. Betul. Gitu. Iya gitu. Itu Ibu sudah terbuka ya sama anak ya, seperti tadi talkshow kita sebelumnya ya. Saya terbuka ayah. Melibatkan pada anak. saat mengambil keputusan divorce juga melibatkan. Iya, karena buat saya kan istilahnya orang berbuat salah kan kalau berulang-ulang saya selalu maafkan. Cuman anak yang nomor 2 tuh cowok ayah, sekarang teknik sipil alhamdulillah sih di Unsur gitu ayah, baru masuk gitu. Nah dia yang menyarankan saya, udah saya yakin mampu mau bisa. Kemudian nomor 1 ini ya, kalau misalnya ada sesuatu yang saya nggak sesuai, saya bicara, dia suka saya menyalahkan saya gitu ayah. Iya gitu. Jadi kalau makin dikerasin makin jadi ini anak ayah. Iya. Baik. Usia berapa itu Bu ya anaknya? Usia 21 ayah. 21 tahun ya? Baik. Iya. Oke. Kayak Baik, belum Ibu. menerima kenyataan, tapi saya juga harus bisa menjembatani. Maksudnya kalau saya minta pihak ketiga, gitu, ayah misalnya Gani, itu gimana ya ayah baiknya gitu. Ya, Baik Ibu. Terima kasih Bu Yeti, nanti kita akan diskusikan. Ya, terima kasih kembali selamat Bu. malam. Waalaikumsalam. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Malam semangat. Ya, selamat malam. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Taufik. Oke, Pak, boleh langsung ke pertanyaannya? Oke, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Pak Taufik. Terima kasih doanya. Amin. Ayah ayah mau nanya. Saya kan sementara ini kan sudah terpisah sama Fayaz karena Taufik sekarang kan saya di tempat yang baru ayah. Oh, di Bukit ya? Oke, terus? Pertanyaannya ayah, pertama apakah figur itu mempengaruhi terhadap Ananda Fayaz terhadap keberlakuan satu aturan? Misalnya? Atau gini, sekarang itu beberapa hari terakhir ini saya dapat info dari Bunda, Fayaz itu kadang aturan mulai ditabraknya. Misalnya tidak mau sholat, misalnya apalagi mengganggu adik akilanya di bukunya atau apa. Misalnya juga demikian berkata. Atau masalah figur, atau ini perlawanan atau pemberontakan Fayaz terhadap kondisi karena terpisah dengan saya. Karena tadi ada proses apa di sekolah, di start bundanya cerita. Tapi informasi dari Miss katanya Fayaz bicara, aku tidak punya ayah, ayahku sudah pergi. Jadi aku cuma sayang sama Bunda, sama Dede Akila, dan sama Budi yang nemenin Bunda di Medan ayah. Terima kasih ayah. Terima kasih kembali Pak Taufik. Waalaikumsalam. Kita akan jawab pertanyaan Bu Yeti dan juga Pak Taufik tentunya selepas informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ayah Edi masih kembali untuk Anda dan kita tadi juga punya 2 pertanyaan yang belum sempat kita jawab dari Bu Yeti di Bekasi dan juga Pak Taufik di Medan. Nah, gimana nih Ayah menyikapi apa yang sedang terjadi di keluarga Bu Yeti? Silakan Ayah. Begini ya Bu Yeti ya, saya tidak tahu, mungkin pengalaman saya bercerita tentang kalau kita benar-benar melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, biasanya anak itu nggak komplain, biasanya ya. Tapi kalau anak itu komplain, ada kemungkinan kita tidak totalitas dalam melibatkannya. Misalnya begini, dulu ada klien saya, dia tidak cocok sama suaminya, sampai pada sisi kritis akan divorce. Kemudian datang ke saya, anaknya tuh umur 7 tahun padahal 7 tahun ya anaknya, 7 tahun tuh SD ya Mbak. Minta saran, apakah anak saya diberitahu atau nanti saja diberitahunya. Terus saran saya adalah libatkan anak mulai sekarang juga.
Maksudnya libatkan, ya totalitas, ceritakan konflik yang terjadi seperti apa awalnya, bagaimana, kenapa sampai kritis dan sebagainya. Totalitas disampaikan setahap demi setahap setiap malam menjelang tidur. Kalau ini dia ceritakan. Tapi saya katakan ingat, ceritanya harus benar-benar netral dan tidak memihak. Ya. Jangan merasa kita yang benar, karena anak itu akan menyorot dari dua sisi. Kalau dia sudah melihat bahwa orang tuanya mencerita tentang briefingnya bahwa saya yang benar, sebenarnya dia bilang ini ibu saya nih, masalahnya ada di ibu gitu. Tapi kalau kita netral, dia justru lebih melihat masalah itu jernih gitu, bahwa ibu kita sebenarnya berusaha untuk lebih baik. Akhirnya si klien saya ini cerita bahwa setelah dilibatkan itu anaknya mulai memberikan advice. Kalau gitu mami begini dong sama papi. Terus coba terus bilang sama saya, gimana ayah? Coba ikutin semua saran anak ibu, ikutin terus. Upayakan dia melihat bahwa ibu mau melakukan perbuatan baik, punya niat baik untuk reconcile. Setelah sekian waktu, saya lupa ya, setahun entah 2 tahun dari sejak ketemu saya, dilakukan itu semua sampai akhirnya tetap divorce. Tapi begitu report sama saya apa yang terjadi, si ibu ini cerita divorce itu atas persetujuan anak saya. Malah anak saya yang 7 tahun itu bilang gini, memang papa gak bisa diubah mah, kita gak perlu punya papa deh, biar aku saja yang gantiin papa ya Maya gitu. Anak kecil loh mbak bisa bicara seperti itu, dan ibunya sampai nangis. Ayah, thanks God. Jadi sekarang mereka berdua itu like a team. Anaknya sangat terlibat terhadap emosional dan semua permasalahan orang tuanya. Jadi gak pernah komplain, karena yang memutuskan untuk divorce itu bukan ibunya, ternyata anaknya yang tadi sudah dilibatkan. Dia melihat bahwa ibunya mau kok punya itikat baik, disaranin begini dijalanin, saranin begini, terus dia melihat kan secara netral, oh ternyata memang problemnya bukan di ibu gitu. Nah akhirnya itu terjadi. Kita tidak bisa menghindari itu semua. That's a learning process gitu, bahwa divorce is a learning process. Tapi ada hal baik yang kita bisa tangkap di sana, bahwa kita sedang mengajari bahwa hey, this is learning process gitu. Anak kita ajari, dan ini adalah decision making, proses-proses pengambilan keputusan. Saya mencoba meraba ya, bahwa ada satu anak yang merasa dirinya tidak dilibatkan penuh dalam proses ini, sehingga pada akhirnya keputusan itu bukan dia yang ngambil secara bersama-sama, tapi ibunya atau dengan siapa yang mengambil. Sehingga waktu sekarang ini dijadikan itu sebagai legitimasi untuk dia melakukan komplain dan sebagainya. Karena kalau keputusan itu diambil secara aklamasi bersama dengan anak-anak, saya yakin tidak ada komplain kan. Kita tinggal bilang ini keputusan kita loh, kita ya, we are not I am gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan teknis handling personalnya ya, tadi ibu baru berkata bahwa kalau dikerasin keras ya, kita bicara hari ini tentang aturan main. Apakah ibu punya aturan main? Apakah ibu telah melakukannya detail? Apakah itu sudah step-stepnya dijalankan? Nah kalau kita hanya main keras ya jelas anak kita makin keras. Apalagi sekarang udah 21, orang anak kecil aja bisa keras kok. So kembalilah kepada tadi talkshow kita. Nanti kalau ibu ingin dengarkan lagi, coba perhatikan baik-baik. Hari Sabtu nanti ya, dengarkan ulang gitu. Coba terapkan aturan main, buat kesepakatan bersama anak, berlaku terhadap kita, mengikat semuanya. Insya Allah nanti peran-peran anak kita akan tahu bagaimana caranya berbuat baik di rumah. Orang bilang, anakku nakal, anakku ini, anakku itu, anakku, semua yang dilihat jelek. Padahal dia lupa bahwa saya gak pernah bikin aturan main, sehingga anak saya gak tahu bagaimana caranya tertib. Ya. Sekarang ini kasus kita di jalanan itu kita nggak tahu bagaimana caranya tertib. Kenapa? Misalnya saya ada di depan lampu merah, kemudian kalau misalnya dari kuning ke merah saya nggak terabas, di belakangnya tin. Kenapa? Ini karena tidak jelas bagaimana cara berbuat baik. Aturannya nggak jelas. Nah begitu juga di rumah, begitu kalau aturannya nggak jelas, anak nggak tahu gimana sih cara teratur di rumah ini, cara berbuat baik. Cara kita semua menyelenggarakan secara selaras begitu. Nah itu yang perlu diperhatikan kira-kira. Kesepakatan bersama dan perlu sosialisasi juga. Iya, justru kita tadi menekankan jangan saat emosional, karena keras ketemu keras. Jadi reptil ketemu reptil, karena waktu keras itu otak yang bekerja adalah otak reptil. Jadi subjektif jadinya ya. Ya Oke, kita ke Pak Taufik di Medan. Gimana nih Ayah? Saya coba meraba ya melalui intuisi saya bahwa satu penyebabnya mungkin Pak Taufik terlalu dominan dalam proses mendidik. Jadi tidak ada keberimbangan misalnya delegasi terhadap ibu. Tapi ini baru dugaan ya. Nah nanti dikonfirmasilah ke istri.
Jadi begitu figur Pak Taufik tidak ada, jadi figur penegaknya hilang. Figur penegaknya hilang. Ini polisi yang tegasnya kemana nih gitu. Satu itu. Nah itu perlu dikaji ulang, dibicarakan bersama istri. Terus yang kedua, bisa jadi memang ini sebuah proses yang sedang dialami seorang anak yang terlalu dekat dengan ayahnya. Gitu. Ini sebuah bentuk protes ya. Jadi kalau memang mengarahnya ke sana, maka bisa diupayakan ibu sering memberikan dongeng atau memberikan cerita tentang pekerjaan ayah. Oke. Baik secara langsung diceritakan melalui ilustrasi dongeng ya, seorang kancil dan sebagainya, di mana ayahnya bertugas sebagai hakim seperti Jasbau dan ini dia ditugaskan untuk membantu proses keadilan di negeri ini. Nah, sampai si anak ini punya rasa respect, punya rasa bangga ditinggal oleh orang tuanya karena orang tuanya tahu, karena dia tahu orang tuanya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Seperti itu. Nah, nanti proses protesnya itu akan berubah menjadi rasa kebanggaan. Nah, kalau tadi memang ucapan tadi benar itu adalah sebuah signaling bahwa kemungkinan kita belum menceritakan tugas ayahnya seperti apa, betapa mulianya tugas ayah, begitu kira-kira. Oke. Pak Taufik. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Pekanbaru, ada pertanyaan dari Bu Ita di Pekanbaru. Selamat malam Ayah Edi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bu Ita. Putra saya berusia 3 tahun. Ini suka memukul padahal saya sudah menerapkan aturan di rumah. Kalau dia memukul dia akan apa ini ya? Pokoknya ada aturan main lah yang diterapkan Ayah ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak memukul? Karena seringkali ketika diterapkan, saya minta dia duduk selama 3 menit, dia berontak dan jadi kurang efektif begitu ya. Nah, bagaimana ini perlu disikapi? Apa yang mungkin perlu dievaluasi? Baik. Kalau kita perhatikan ya, setiap orang yang sedang ditertibkan, dia pasti melawan. Tapi penertib itu tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Kalau dia menyerah, berubah menjadi yang menertibkan anaknya. Jadi kalau saya, waktu itu anak saya usia 3 tahun suka memukul. Saya buat aturan main, konsekuensinya jelas apa. Misalnya duduk di kursi emosi, atau naik eskalasinya ke kamar mandi, kemudian kamar mandi atas lampu dimatikan, itu yang paling tinggi. Dia akan menimbang-nimbang antara resiko ABCD. Nah, pada saat proses itu diberlakukan, ada tenggat waktu pematuhan namanya, Bu. Oke. Jadi nggak bisa misalnya satu aturan main ditegakkan, dalam seminggu ini dia patuh. Itu sulit kalau kita baru awal-awal. Jadi kalau kita udah terbiasa, anak kita terbiasa, seminggu udah jalan. Saya perlu mengubah anak saya dari pemukul menjadi tidak pemukul, itu perlu 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Jadi misalnya dia tetap mukul, kemudian pukulannya makin jarang, itu satu kemajuan. Jadi jumlah pukulan per hari jalang itu harus kita puji, harus kita reward, biar dia tahu bahwa mengurangi jumlah pukulan adalah sesuatu yang dihargai. Ya. Nah, kemudian dari jumlah pukulan dia mulai mengangkat tangan tapi tidak jadi mukul. Itu di reward lagi, diapresiasi supaya dia tahu bahwa berbuat ini itu dihargai ketimbang berbuat itu. Ya. Nah, itu kan cara berpikir yang paling sederhana dari seorang anak. Habis itu sampai setiap mau angkat tangan saya selalu bilang, mau mukul nak? Enggak Ayah, diturunin pelan-pelan. Okay. Sampai berikutnya dia lipat tangannya, enggak jadi mukul tapi gitu. Marah Dede. Kalau marah duduk di sana. Ayo 1, 2, 3. Nah, awal menerapkan duduk yang namanya time out, itu jelas ada perlawanan. Tadi saya katakan setiap ditetapkan aturan main pertama kali pasti dilawan. Nah, karena dia manusia juga kan. Dari enak menjadi nggak enak misalnya. Dari biasanya boleh menjadi tidak boleh. Melawan. Nah, pada saat melawan kita pegang tangannya. Ayo kamu harus melakukan ini. Nah, sambil kita pegang tangannya untuk duduk, kita katakan, apa kamu mau yang lebih berat? Mau masuk kamar mandi? Kalau dia masih tetap melawan, kita tarik ke kamar mandi. Begitu di depan kamar mandi, kamu mau keluar dari kamar mandi atau kamar mandi atas? Otaknya kan bekerja terus. Dia akan menimbang kalau kamar mandi atas ditinggal sendirian. Dan anak-anak itu selalu ketakutannya adalah sendirian.
Kita bukan berusaha untuk membuat pressure kepada dia, tapi belajar atau mengajarkan decision making kepada dia bahwa kamu mempunyai pilihan-pilihan mulai dari yang teringan sampai yang terberat. Hidup kan begitu kira-kira. Jadi it's your decision, bukan ayah decision loh. Ayah cuma offering. Kalau kamu mau, kalau kamu melawan dapatnya ini, kalau kamu nurut dapatnya ini. Sekarang Mbak, yang namanya duduk saja sudah jarang. Jadi langsung dia tuh masuknya ke tataran awareness, minta maaf. Kemudian cair sekejap. Dan itu perlu proses Bu. Dan biasanya dari 3 tahun itu nanti cair-cairnya di 5 tahun sampai 6 tahun. Kita harus sabar jadi orang tua. Transformasi itu needs a proses. Setiap ada perbuatan baik, perubahan baik dari anak kita, puji. Itu kuncinya, puji. Supaya dia tahu, oh kalau saya melakukan ini, it's rewarded. Daripada saya melakukan itu. Jadi prosesnya bukan hanya pada tataran alam sadar, tapi alam bawah sadar. Persis. Itu ya. Karena itu nanti yang akan. Kenapa seringkali penegakan aturan itu gagal? Karena orang tua lebih, awas. Jadi setelah kejadian baru ditegur dan emosi. Nah, rumusnya adalah sebelum kejadian kita sudah ingatkan. Dedek mau pukul. Kan ingatkan ya. Nah, ingatkan konsekuensi. Jadi gak jadi mukul, bukan mukul terus dimarahi begitu. Baik, saya udah diingetin Mas Bowo. Break dulu ya. Daripada ntar saya dipukul sama Mas Bowo. Enggak ya. Ini aturan main juga harus tetap ditegakkan. Kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Ya, menerapkan aturan main memang butuh sebuah komitmen dan juga konsistensi dari pembuat aturan itu. Karena memang ketika si pembuat aturan melanggar itu juga harus disepakati ya. Harus mau juga dihukum begitu ya. Kita juga ada beberapa pertanyaan, ini di luar dari tema kita, tetapi mungkin ini boleh juga kita tanggapi. Ini ada yang ingin bertanya nih, mungkin bentuk apresiasi ketika anak-anak sudah mau melaksanakan aturan main. Nah ini diberi koin, koinnya bentuknya seperti apa ya Ayah? Ini pertanyaan dari Sinta di Pekanbaru. Ya Bu Sinta, begini, kita boleh pilih koinnya apa saja. Saya menggunakan koin yang 500, 200 dan 100. Saya katakan ini koin 100, 200, 500. Nah setiap kali kita punya aturan yang akan kita berlakukan, maka kita kasih offering. Kalau kamu bisa, kamu akan dapat 4 koin 500 misalnya. Di situ saya mengajarkan sekaligus tertib, kemudian decision making, banyak sekali pelajarannya itu. Dia belajar berhitung, Mbak. Kenapa? Karena koin tadi itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah. Jadi 500 kalau misalnya dia mau dapat 10.000 ya dia kalikan itu. Yang berikutnya, waktu sambil menjelaskan atau memperkenalkan sistem koin tadi, saya bilang sama anak saya, kamu punya keinginan beli apa nak? Mau kemana? Pergi apa? Begitu. Jadi piknik pun mereka ngumpulin poin. Kemudian mau beli mainan mereka kumpulin poin. Segala macam kumpulin poin. Nah ayahnya nanti akan menambahkan. Jadi pernah satu ketika dia bawa ke supermarket koinnya kocok gitu, dibawa satu kaleng ya. Kemudian dia beli sesuatu dan si mbaknya agak kaget gitu. Memang orang Indonesia belum terbiasa seperti itu ya, makanya waktu kaget saya jelaskan ini adalah hasil tabungan anak saya, Mbak tenang jangan khawatir, nanti saya tukar jumlahnya sekian, ini udah dihitung, jadi bayarnya pakai uang ayah, koinnya nanti dikasih ke ayah seperti itu. Nah jadi begitu kira-kira. Nah kita bisa gunakan koin itu plus minus ya, jadi bisa ditambahkan kalau dia melakukan hal baik sebagai reward, dikurangi kalau dia melakukan hal yang kurang baik begitu. Jadi sederhana penggunaan itu, banyak sekali yang dipelajari. Anak saya itu tahu konversi koin, tahu uang merah, uang ungu, kalau uang jadi biru. Bankir keren banget itu. Soalnya udah dari kecil ya. Iya dari kecil udah seperti itu. Jadi itulah konsepsi yang ingin saya tanamkan kepada anak, bahwa matematika is a life process yang berhubungan langsung dengan etika, yang berhubungan langsung dengan decision making. Jadi tidak seperti ilmu yang terpisah-pisah, aljabar sendiri, aritmatika sendiri. Dulu zamannya Sokrates, kemudian Plato sampai ke Aristoteles, cara mengajarkan itu adalah integrated begitu. Jadi dalam satu proses kejadian itu mereka belajar matematika, hitung-hitungan, belajar etika, belajar tentang hukum, ya kan? Aturan main itu sama dengan
Nah, itulah sebenarnya yang lagi saya implementasikan melalui proses pendidikan anak gitu. Karena saya homeschooling, jadi ya jauh lebih fleksibel melakukan itu ketimbang kalau misalnya anaknya sekolah. Di sekolah tetap aja aturan mainnya pelajaran masing-masing itu. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, baik. Kita juga masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini Pak Benatan Pira juga masih ingin bertanya nih Ayah. Bagaimana kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus, katakanlah tadi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ini berlebihan begitu ya. Nah, Baik. apa aturan main yang perlu diterapkan juga ya? Begini Pak Nathan, saya sudah ketemu dengan putri Bapak ya. Saya minta waktu itu beliau untuk melakukan rekam medis supaya kita punya kesimpulan dari medis ya. Kalau bisa second opinion dan third opinion, jadi rekam medis dari ketiga tempat, kemudian sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa oke, permasalahannya di sini begitu. Nah, kalau ternyata memang proses kelakuannya itu uncontrollable, jadi uncontrollable karena sistemnya mungkin yang ada sesuatu yang berbeda. Ada dua teknik. Teknik pertama itu adalah ya teknik kesabaran. Teknik kesabaran memang perlu waktu untuk menyabarkan untuk mengajarkan anak step by step melalui kesabaran. Untuk anak Bapak ini kita perlu 5P ya. Jadi ada double, triple, 4P, ada 5P. Jadi 5 lipat kesabaran untuk bisa dia mengetahui sebuah habit baru dari tidak mukul menjadi dari mukul menjadi tidak mukul. Tapi ada seorang rekan saya, terapis itu menggunakan cara-cara yang masuk ke otak reptil gitu. Jadi pakai cara direct words misalnya, no, stop. Nah kemudian dia dikasih konsekuensinya. Cuma yang saya lihat agak berlebihan adalah konsekuensinya, misalnya hukumannya terlalu berat, misalnya apa gitu ya, dipukul begitu. Karena memang sorry itu waktu saya tanya kenapa harus dipukul. Karena pada saat anak melakukan ini di dalam kondisi seperti ini, dia bilang ini pengendalinya reptil. Jadi otak di anak walaupun dia seorang anak, tapi pengendalinya adalah otak reptil. Jadi lapisan paling bawah, urutan ketiga di bawah, alam bawah sadar. Nah makanya untuk mencegah itu dia perlu diberikan pukulan. Pukulan itu untuk pengingat. Jadi warning, reminder. Kayak gitu. Saya belum melakukan penelitian sejauh itu gitu, entah benar entah salah, tapi memang ada hasilnya. Cuma secara batin saya belum bisa menerima gitu kalau seorang anak dipukul begitu. Nah sejauh ini saran saya ke Pak Nathan adalah coba rekam medis dulu, nanti observasi di tempat kami, apa kesimpulan dari teacher-teacher kami di sana. Begitu kira-kira. Semoga menjawab dan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Dan untuk Anda smart listener yang tentunya ingin diskusi lagi dengan Ayah Edi, masih ada kesempatan karena Anda bisa bergabung di Facebook Ayah Edi, di komunitas Ayah Edi, atau juga mungkin melalui hal yang lain. Di mana nih Ayah kira-kira? Ada Twitter juga @ayahedi. Yes. Kemudian ada juga di website ayahkita.com. Ya, itu adalah sarana yang kita gunakan. Kalau di email itu ayahindonesia@gmail.com. Tapi biasanya kalau kirim email pertanyaan-pertanyaan saya baca gitu, saya kumpulkan, saya bahasnya di Smart FM gitu. Kenapa? Kita kalau satu tema, kalau satu persatu itu kira-kira sekarang aja ada sekitar 300 ya. 300 email, kadang-kadang dari 300 itu 20 pertanyaan kontennya sama. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mengirim untuk 20 orang konten yang sama, repetisi question itu agak berat juga gitu. Karena saya tidak menyalahkan bahwa setiap orang yang baru bergabung di komunitas saya berhak bertanya gitu. Walaupun dulu saya sudah menjelaskan 30 kali untuk kasus yang sama. Nah, oleh karena itu saya mengambil jalan tengahnya adalah kumpulkan, biasanya kita bahas ya Mbak ya seperti biasa. Question by question di sini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, identitas disembunyikan insya Allah. Yes. Nah Ayah, ini kita di 1 menit terakhir, setidaknya ketika mungkin aturan main itu belum ada di rumah dan ingin kita terapkan, bentuknya seperti apa, dan ini supaya juga bisa jadi pencerahan di rumah-rumah kita ya, sehingga betul-betul memiliki sebuah aturan yang bisa diterapkan dan juga kita bisa komit dengan aturan itu. Saya selalu begini ya, mohon maaf ini kalau menyentuh salah satu institusi, saya selalu melihat, saya menjadikan lalu lintas ini sebagai evaluasi diri saya di rumah gitu. Jadi kalau lalu lintas ini nggak berjalan, kemudian anak-anak saya nggak nurut atau anak-anak saya nggak bisa mematuhi aturan, saya langsung ingat nih, jangan-jangan nih saya sebagai penegaknya kurang disiplin atau kurang tegas atau tidak konsisten atau bisa ditawar. Karena anak kita juga nawar itu di rumah. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Ada anak-anak yang pandai menawar. Nah kalau kita bisa ditawar dan mau ditawar, ya sulit
aturan itu akan bisa ditegakkan. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Terima kasih Ayah Edi. Dan terima kasih kembali. Soal waktu memang nggak bisa ditawar lagi ya. sudah waktunya kita harus kembali ke keluarga. Iya, betul. Kita tentunya berucap terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga banyak manfaat dan pastikan Anda bisa gabung lagi di setiap Selasa malam atau di siaran ulangnya pada hari Sabtu. Sekolah malam kita ya. Betul, pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ayah Edi. Terima kasih Mbak Nancy. Tetap sehat, tetap segar, tetap semangat ya. Semoga tetap banyak ide-ide untuk mencerahkan Indonesia di Indonesian Strong from Home. Saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.